Kristen Bagaimana? pengikut Yesus, Kristen Bagaimana dia bisa pengikut berdialog Paulus, sedangkan dia tidak tahu Kristen apa yang dia itu bicarakan? umat ibadah minggu. Saya tidak Nah, mau ini kan urusan dengan itu. ngeyel Saya kayak nggak mau begini, berurusan. kan? Hei, saya Ngeyel, tidak mau kan? berurusan dengan itu. Saya tidak mau Berdiskusi berurusan itu dengan apa itu Kristen. fair, bro. Saya berurusan legalitasnya. Kita harus paham apa yang Legalitas kita- Kristen dari Yesus untuk Oke. mendapatkan jaminan Aku tanya sama keselamatan kamu, itu di apa mana? legalitas agama, legalitas. agama Islam, agama iklan. Agama Oke. iklan itu apa? Oke, coba Agama saya iklan mana? Oke, saya bacakan kepada Anda dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim. Al-yauma akmaltu lakum. Tuh, ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus, tolong tunjukkan di mana Yesus menyebut kata Nasorios. Silakan. Pengertian dari kekristenan itu adalah pengikut Kristus. Anda harus Bukan pahami yang itu. itu Kalau tidak Anda ditanya. memahami itu ya Anda mentok di situ. Bukan itu yang sedangkan ditanya. di dalam Stop, di stop, stop, agama stop. iklan Biar mana dulu, ada biar, yang biar. Anda bacakan itu, ya, yang Anda bacakan itu adalah pesan yang tidak, yang tidak ada alamatnya. Ya, aduh. Pertanyaannya Bang Juma, pernah nggak Yesus waktu hidup menyebut kata Kristen? Paham nggak bro, arti kekristenan? Paham nggak apa kata-katamu? Apa yang Anda ucapkan? Paham jawab nggak arti aja itu? pernah Oke. atau tidak? Oke, apa menurutmu agama Kristen? Iya, pernah nggak Yesus menyebut kata Iya, Kristen saya waktu tanya hidup? apa menurutmu agama Kristen? Agama Kristen kan bukan agama. Iya, apa pengertian kekristenan? Saya nggak tahu. Nah, itu kan artinya Anda tidak paham apa yang Anda ucapkan. Harusnya Orang Anda nanya, paham Bang Juma apa yang Anda nanya. ucapkan. Bang Juma nanya, Hah. pernah nggak Yesus Bagaimana menyebut suatu Kristen? pertanyaan yang tidak Anda Nggak, mengerti? tidak ada jawabannya Bang Juma. kata Jangan itu? ditanya, nggak ada jawabannya. Udah cukup. Error. Udah ya, berarti percuma kalian koar-koar, percuma Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mendengarkan suaraku, mereka mengikuti aku. Karena nggak ada hubungannya dengan Anda. Justru, tunggu sabar. Justru kelompok yang mengatasnamakan dirinya Kristen yang kelak diusir. Bukan jaminan, tapi pengusiran. Matius 7:22 nomor 23. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Elohim, melainkan mereka yang melakukan kehendak Elohim. Atas kehendak siapa Kristen menyembah Yesus? Atas kehendak siapa Kristen merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa Kristen makan babi? Atas kehendak siapa Kristen tidak bersunat? Atas kehendak siapa Kristen ibadah minggu? Atas kehendak siapa Kristen mengatakan Tuhan menjadi manusia? Atas kehendak siapa Kristen mengatakan bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Yesus? Atas kehendak siapa? Tidak setiap orang menyeru aku Tuhan, 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 Tuhan tuh akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami Kristen bernubuat pakai namamu? Bukankah kami Kristen mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami Kristen bermujizat pakai namamu? Yesus menjawab apa? Pada hari itulah, pada saat itulah, aku Yesus yang mereka sembah, yang mereka manfaatkan namaku, akan berkata kepada Kristen, enyahlah daripada aku wahai Kristen, kamu semua Kristen adalah pembuat kejahatan, dan aku tidak mengenal kalian semua wahai Kristen. Tuh. Kalau Anda menyangkali pernyataan saya, silakan Anda tunjukkan di mana Yesus bermesraan dengan penganut agama nyembah dia, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Silakan tunjukkan ke saya. Oke. Kalau Anda menanyakan Semangat, tentang semangat. Oke, semangat bro. Jadi kalau seandainya Anda menanyakan tentang di mana orang-orang menyembah Tuhan Yesus, ya, dan murid-muridnya, berdasarkan Yohanes 28 ayat nomor 28, nomor 28, di situ Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhan dan Allahku."
Ya, dia memakai kata Tuhan dan Allahku di sana. Apakah Yesus menolak penyembahan Thomas apa tidak? Tidak. Nah, artinya bahwa Yesus itu memang adalah Tuhan yang layak disembah. Dia adalah Tuhan yang benar. Nah, itu udah ada dasarnya. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, ya sekarang, ya yang dimana Anda mengatakan ada legitimasi di dalam Al-Quran, tunjukkan di mana legitimasi itu, pengakuan itu di mana, jelaskan dalilnya di mana, itu aja. Silakan. Mana jawabanmu? Loh, yuk Thomas dia mengatakan iya Tuhan dan Allahku, menyembah Menyembah di mengatakan situ. Yesus adalah Tuhan. Jadi menyembah di situ. Ya iya kan dia mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Kemarin saya ke Medan. Oke. Di bandara ada seorang perempuan yang tingginya hampir 2 meter. Tegap, rambutnya pirang. Duduk di samping saya. Pada saat duduk tinggi kami sama. Begitu dia berdiri, apa kata saya? Ya Allah ya Tuhanku. Apakah dia Tuhanku? Apakah perempuan ini Tuhanku? Hei. Kalau Anda mengatakan analogi itu bagaimana Anda mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan sedangkan dia itu adalah sama seperti Anda manusia? Yesus apa bedanya kucluk? Bahkan Yesus lebih hebat lagi itu Yesus mengatakan apa? bahwa dia aku dari atas, Anda dari bawah. Anda sudah melebar kemana-mana ini. Loh. Anda sudah melebar kemana-mana ini. Loh, kan Anda sudah temanmu melebar itu kan kemana-mana. kamu bilang Tuhan. Tadi Dia itu kan Thomas dari Anda bawa. Tadi Thomas Anda bawa. Saya bawa perempuan bule. Saya berkata di depan perempuan bule. Ya Allah ya Rabb. Takjub saya. Takjub. Terheran saya. Begitu tinggi wanita ini. Itu takjub. Bukan berarti saya menganggap wanita ini Tuhan. Begitu juga si Thomas. Dia takjub. Kok bisa ya? Sudah dibolongin, lambungnya masih hidup. Kok bisa ya? Takjub. Kalau Anda memaksakan Thomas ini menyembah Yesus, pertanyaan saya, Anda pengikut Thomas atau Anda pengikut Yesus? analogimu itu harus Pertanyaan dasarmu saya, itu dari pertanyaan siapa saya, Anda apakah ucapkan Anda itu. pengikut Thomas atau Anda pengikut Yesus? Yesus Ya, tidak pengikut pernah Yesus menyembah lah. kepada anak Maria. Pengikut Yesus. Kalau begitu kenapa Anda menuhankan Yesus sementara Yesus menuhankan Elohim? Kami bukan menuhankan, tapi dia itu adalah Tuhan. Karena dia adalah yang menciptakan segala bumi dan serta isinya. Karena berdasarkan Yohanes 1 nomor 3. Ini masih mau dipertahankan orang robek kepalanya kayak gini, teman-teman. Yesus Kan katanya yang Anda kan menciptakan bumi dan tidak segala memahami. isinya. Nggak ada hotel lagi nanti. Nggak ada hotel. Anda kan tidak memahami. Di mana Yesus mengaku akulah yang menciptakan? Di mana? Oke. Berdasarkan Yohanes 1 nomor 2. nomor 3. Nomor 3. Ya. Yang saya berbunyi- tanya apa? Yang saya tanya apa? Di mana Yesus mengaku bahwa Oke. dia yang Terus kenapa menciptakan kamu bumi. bawa Yohanes 1 nomor 3? Ya itu kan firman Tuhan. Nenekmu kiper. Sejak Itu kan kapan Yohanes data. jadi Tuhan? Allah, Anda paham nggak? Enggak, saya tanya Pewahyuan dulu. Alkitab itu Sejak melalui para kapan? penulis. Dengar. Yohanes menerima firman dari Tuhan langsung atau dari Yesus? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Bukan hanya menerima wahyu itu, tetapi dia adalah saya saksi tanya dulu. mata. Saksi mata. Yohanes, penulis Yohanes ini menerima perkataan dari siapa? Dari Yesus Saksi atau bukan? mata dan dari Tuhan. Bukan dari Yesus. Dari Yesus ya. Kenapa enggak tinta merah? Lah ikan pewahyuan. Karena itu adalah yang diwahyukan yang dimana dituntun oleh Roh perkataan Kudus. Yesus di Biblemu itu tinta merah. Kenapa Yohanes 1 nomor 3 bukan tinta merah? Kena kau di sini. Itu tinta merah dan tinta hitam itu di mana perkataan Yesus yang berkata tinta merah. Hitam itu di mana itu adalah yang diwahyukan oleh Roh Kudus kepada para penulis. Harus paham tuh. Kamu tadi mengatakan bahwa yang berkata kepada pengarang Yohanes di Yohanes 1 nomor 3 adalah Yesus.
Kalau Yohanes 1 nomor 3 itu perkataan Yesus, kenapa bukan tinta merah? Jawab. Robe otakmu Kenapa? kuat. Karena Yohanes itu adalah saksi mata. Saksi mata, bro. Harus paham dulu. Ketika dia adalah saksi mata, dia menulis apa yang terjadi. Robe otakmu kubuat. Loh, Katanya apa ya, yang tinta merah Loh. ucapan Yesus. Tinta hitam? Iya. Tinta hitam apa? Ucapan Hmm. kata merah itu adalah ucapan Yesus. Tinta hitam? Yang dimana itu adalah ucapan Yesus sendiri. Iya, Yang dimana tinta hitam. Tuhan Apa? Tinta Oke. hitam? Titan bukan merah titan. itu apakah Yesus yang menulis? Bukan titan. Tinta hitam? Apakah Yesus yang menulis titan merah? Bukan titan. Udah belepetan. Udah belepetan. Mas, saudara Saya yang nanya. aduh, ya aduh, dengarkan saya, saudara. Kita ini kan orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan menerima sebuah pengajaran, baik Islam maupun Kristen itu kan ajaran dari luar, bukan asli ajaran dari nenek moyang kita di Indonesia ini. Tapi agama yang diajarkan oleh Nabi yang datang dari luar, baik itu Islam maupun Kristen. Nah, kita orang Indonesia ini adalah anak bangsa yang negara ini butuh kecerdasan kita untuk Oke. mengisi, sabar dulu, untuk mengisi kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai rakyat, sebagai penduduk yang memiliki kemudian akidah, agama, kepercayaan masing-masing, di mana kita dituntut untuk menjadi pemeluk agama yang baik untuk mengisi kemerdekaan. Nah, coba Anda renungkan, agama Anda itu sumbernya bukan dari Yesus, tapi dari Barat. Ketika Anda mencoba kemudian mempertahankan argumentasi Anda dengan akal-akalan seperti ini, itu sama halnya Anda mencoreng umat Kristen. Karena Anda berbicara mewakili mereka tanpa data, hanya belepotan. Maka saya ngajak saudara, silakan dalami lagi Bible, perdalam lagi Bible. Dalami betul-betul. Jangan terjun ke dunia debat, diskusi seperti ini tanpa Anda memperdalam Bible. Kalau Anda sudah memperdalam Bible, saya yakin Anda akan menjadi debater yang handal. Oke. Saya tunggu itu. Jangan sekarang, Anda masih minim sekali. Jangan sekarang. Kalau Anda Belajar mengatakan belajar dulu. Anda itu adalah seorang debater, oke, Anda paham Belajar nggak? dulu, belajar dulu. Oke, Anda Perdalam paham dulu tentang Bible. bahasa Yunani dan Ibrani? Saya Paham nggak? standarnya, dengar. Saya Paham nggak? standarnya sabar. Saya Paham, standar sampai di sini paham nggak dasarnya dulu? sabar. Bang bisa Sabar. baca nggak? Sabar. Kalau sabar. Yadu bisa baca nggak? Yadu bisa Ya baca. bisa. Kita uji sekarang di sini. Ayo. Sabar, Coba sabar, uji Pak Juma. Uji Pak Juma, dia bisa Bang, baca. Zuma Sabar, bisa sabar, nggak? sabar. Kalau nanti Sabar Anda dulu. bisa, Sabar dulu, sabar dulu. saya Sabar akui dulu. Anda. Oke, sabar dulu. Silakan. Kalau orang bisa membaca tanpa bisa menelaah, apa artinya bisa membaca tanpa bisa menelaah? Adalah lebih baik bisa menelaah meski tak bisa membaca. Oke? Berarti Anda tidak bisa membaca. Anggaplah saya tidak bisa membaca. Nah. Oke, sekarang mari kita uji. Anda bisa membaca. Nah, Anda jadi bisa ketika membaca. Anda mengatakan Anda seorang Oke, debater, Anda oke, tidak menguasai oke, baik, itu, berarti baik, itu adalah omdong. Baik, Gitu. baik. Anda bisa membacakan. Nah, sekarang Yes. coba Anda baca di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7. Berapa, bro? Ya, dalam bahasa Yunani ya. Silakan. Dalam bahasa Yunani 1 1 Yohanes 5 nomor 7. 5 nomor 7. Oke. Ya. Saya bacakan kepada Anda. Yes. Hoti Tries Amy Ho Marturio and Ho Ouranos. Ya. Ho Pater Hologos Kai Ho Hogios Pneuma Kai Hotos Hos Oke, Trace baik. Haze AC. Dah. Oke, baik. Paham? Mana yang lebih hebat? Anda apa saya? Tunggu. Mana yang Apa di yang sini Anda dulu. pahami? Sampai di Apa sini yang dulu. Anda Mana yang lebih pahami? hebat? Anda apa saya? Tunggu, Anda yang hebat, Anda hebat. Saya cuma mau Nah, tanya, itu dong, apa yang Anda Anda tidak paham, pahami? kan? Karena Anda hebat, saya tanya, apa yang Anda pahami? Apa yang Anda pahami terkait ucapan yang ada di sana yang mengatakan son aurano pateras logos kai agio padema kai alfataria aina aina. Apa yang Anda pahami tentang dalil itu? Silakan. Anda bisa baca kan?
5 Eh, menit ya. lagi mungkin Saya nggak bisa nampak baca. PJJ-nya. Ini dia Di mulai mana paham di sana kebesaran. dia mengatakan bahwa sebab ada 3 yang memberi Bukan. kesaksian di Tunggu dalam dulu, tunggu. surga. Tunggu. Saya ulang. Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saya ulang. Apa yang Anda pahami tentang kata ston aurano? Oke, Pateras, sampai di sini Anda logos, paham? kai agio, pneuma. Kai alpha, ta, traya. Waduh, siapa yang ngekick ini? Report. Apa ini? Itu ke report itu. Bro Yadu, Aduh. Bro Yadu. Ya, Anda barusan baca di situ ada berapa Tuhan di surga? Bro Yadu tadi Anda ya baca. Ada kata trace. Oke, ada dari tadi berapa kita Tuhan di membahas surga, bro? tentang kekristenan. Sekarang saya mau tanya iman Anda, Bentar boleh? dulu. Tadi belum jelas Boleh ini. Bentar dulu Yadu. Dari 1 tadi Yohanes 5:7 saudara itu. menjawab, Wes. menanyakan iman saya. Sekarang saya mentanya imanmu. Korintus, entar dulu Banyuma belum naik. Ini saya sambung itu ke Banyuma dulu. Di situ Anda tadi barusan baca. Kita di sini ya, Giliran dua ini dialog Banyuma dua balik lagi. arah. Silakan Banyuma. Nah, itu Bang Zuma ya. Ya, Bang Zuma silakan. tadi dia jawab 400 pertanyaan Anda, dan maaf bukan saya besar-besarkan, semua pakai dalil. Anda apa yang ditanya tentang konsep keselamatan yang Yesus jamin untuk orang-orang Kristen sampai sekarang tidak terjawab, dan saya melihat waham kebesaran diri Anda. Habis baca teks Yahudi, siapa yang lebih bagus bacanya? Ya bagus Bang Zuma. Itu Yunani tadi itu. Itu waham besar memang. Oke, Waham sekarang besar. Zuma membaca Itu Yunani. perlu Silakan. diperbaiki. Coba berobat dulu ke dokter jiwa itu. Silakan. Saya katakan saya tidak bisa baca. Saya cuma mengatakan Berarti kepada Anda bukan saudara. seorang debater dong kalau Apa begitu. yang Anda pahami tentang pernyataan di dalam kitab 1 Yohanes 5 nomor 7, pernyataan ston aurano, pateras logos kai agio pneuma kai alpha aftata tria ainai ina. Apa yang Anda pahami di situ? Sebelum kita lanjutkan ke materi pendalamannya, silakan. Saya rasa sih Anda sudah paham ya arti dari apa? itu. Apa? Saya udah baca tadi Apa yang arti Anda pahami? dari teks itu. Apa yang Anda pahami? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Bukan ke situ. Katanya bisa baca. Inilah yang saya katakan, bahwa orang yang bisa baca belum tentu bisa paham, tetapi orang yang bisa paham belum tentu juga bisa baca. Kalau orang udah tajam pendengarannya, meskipun dia tidak membaca, kalau dia mendengarkan dia bisa urai. Nah sekarang Anda bisa baca tapi Anda tidak bisa mengurai, percuma kan? Kok nangis? Dari mana Anda mengatakan saya tidak bisa mengurai? Ini berbicara tentang keesaan kesatuan Allah yang disebut Allah Tritunggal itu, bro. Satuan Tuhan. Itu Oke, baik. yang Anda Itu pahami. pertanyaan kedua. Pertanyaan Itu kedua kan- dengarkan. Pertanyaan kedua. Ston aurano, fateras logos kai agio pneuma. Ini 3 adalah satu katanya. Itu ada nggak original teksnya? Ya ini ada. Coba tunjukkan. Buka kamera, silakan. Buka kamera, silakan. Buka kamera, silakan. Bentar. Iya. Ada yang bisa buka kamera di sini dari pihak Islam? Ya, saya Pak. Masya Allah. Silakan, akhi. Alkitab Sabda Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7 di paralel. Biar kita cungkil otaknya saudara kita ini bisa sehat, biar sehat. Bentar. Awas muka kelihatan. Enggak. Oke. Oke. Langsung aja dibuka Pak Ji. Pak Ji. Nih. Ini nih. Ouranos. Ini Itu, berbicara Bung, itu surga. translator dari bahasa Indonesia ke Yunani yang saya minta manuskrip, number kodenya. Loh ini kan dasarnya kan, ini kan Nomor kodenya manuskrip kasih kan. lihat saya. Karena Ya, ini yang kan? saya tahu di 1 Yohanes 5 nomor 7 itu hanya ada apa? 3754, 1510, 5140 dan 3140. Ya, oke, mana datamu? Mana Ya, yang Anda maksud di sini? Oke. Coba Ahi. Nah, Silakan. Tuh, itu di sebelahmu. Tuh. Silakan. Itu di sebelahmu. Mana? tutup. Jangan dimatikan.
Tuh. Mana? Dia berakhir di kodeks berapa? Angka berapa itu? 3140. Jelas semua bro, jelas semua bro. Nah, sekarang permasalahannya pernyataan di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu, itu kodeks nomornya berapa? Ada. Ini. Pater Hologos Iya, Kaito. itu terjemahan itu ditranslate dari bahasa Indonesia ke Yunani. Yang saya minta Ini bukan kode. Indonesia ke Yunani. Ini adalah Yunani ke Inggris dan Indonesia, bos. Kita merujuk kepada kodeks tertuanya. Itu seri nomor berapa? Ahi, jangan ke situ Ahi. Mundurkan kembali Ahi. Oke. Mana Mundur. datamu yang ada maksud itu? Tuh, lihat tuh. Nah. Angka-angkanya jelas. Tuh, jangan ke situ. Enggak paham ya. Kembali ke paralel, jangan ditekan. Maaf Ahi. Ya, ke bawah. Ke bawah. Nah, tuh. Ada nomornya tuh. Satu ayat saja yang perjanjian naik lagi. Silakan. Naik lagi. Nah, perlihatkan. Yang ada nomornya hanya sampai pada kata yang memberi kesaksian. Setelahnya, tuh. Itu tidak ada nomornya. Kiri kanan lagi, kanan lagi Ahi. Kanan lagi. Ah, tuh. Mana yang di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya satu, mana? Nomor berapa dia? Lepaskan kliknya Ahi. Sekonnya dilepasin. Mana? Anda paham mana? itu Mana? Oti Tries. Tries itu artinya apa? Tiga. Ini. Ya. Hoti, kemudian apa? Hoti Tries. Treis, Marturewo. Ah, sekarang pertanyaan Ya. saya. Di surga yang memberi kesaksian Bapa, Firman dan Roh Kudus itu kodeks nomor berapa? Seri nomornya berapa? Ada enggak? Coba lihat tadi pertama. Ada nggak? Hoti Tries. Ditanya Coba itu lihat loh. Hoti Tries. Serial nomornya berapa? Tries itu tadi. Mana Tries? Tries 3 kan? Ada Yang kan? kita tanya lo. Dan ketiganya adalah satu, itu seri nomor berapa? Jadi tidak itu penjelasan ada. dari 3 itu penjelasan dari 3 bro. Tidak ada. Betul. Tidak ada. Oke. Ketiganya adalah satu, itu tak ada. Teman-teman. Nggak ada. Jadi Nggak ada. sebenarnya 3 dalam 1 Trinitas itu tidak ada dalam kodeks Harus tertua. Anda itu tak pahami, ada. ini di garis Itu ini di hanya dalam kurung, ditambah-tambahkan. bos. Dalam Makanya kurung. pantaslah teman-teman, Ya. pantaslah Ini dalam ketika kurung. teman-teman Kristen kita mintai mana pernyataan Yesus kalau dia adalah Tuhan dan yang menuhankan dirinya adalah mendapat jaminan keselamatan, itu tak ada. Kenapa? Karena memang hanya dibuat-buat. 3 Bapa Ini hanya itu dibuat-buat Bapa, ini. Anak dan Roh Kudus itu penjelasan dari Itu Oti hanya dibuat-buat. Tries. Itu hanya dibuat-buat. Tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Loh, itu hanya dalilnya dari dibuat-buat. atas ini tadi. Tries itu Kamu hanya mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Yunani. Yang Ini kita dari ceritakan Yunani di ke sini Indonesia, adalah bos. kodeks tertua. Itu yang kau terjemahkan Olah. itu hanya bahasa Indonesia ke bahasa Yunani. Siapapun bisa. Yang kita minta adalah kodeksnya, seri Loh, tadi numbernya. ada konteksnya tadi sama Anda itu tadi kan yang 3 itu kan? Ah, Coba besarin yang 3 tadi, yang Ah, Tris. coba. Mana? Ya, tiga menjadi itu kan? saksi. 3 kan? Terus Sebab ada terus 3. Udah ada 3. jelas itu kan? Terus Nah. mana? Yang menjadi satu mana? Yang Yang- menjadi satu mana? Mana? Ketiganya Yang adalah menjadi satu, nggak ada ini di sini, Mana? kosong. Mana? Kosong, nggak ada. Yang Mana? satu itu berbicara tentang keesaan dan surga ada Bapa, Firman dan Roh Kudus. Muntah. Konselor. Bleh. Agama kok gitu penjelasan dari kali. Tri Bu, itu. makanya saya bilang, Anda saudara. harus paham. Makanya saya katakan kepada kamu, kita ini orang Oke, Indonesia sekarang kan. saya bahas tentang Kita Islam, ini boleh? orang Indonesia, anak-anak yang Boleh nggak saya bahas cerdas. Islam? Boleh nggak saya bahas anak-anak Islam? yang cerdas. Kita ajarkan keturunan kita Boleh untuk nggak saya beragama bahas dengan Islam? cerdas. Jangan dengan cerdas. Itu udah jelas, itu kita Tri. menipu, jangan kita membohong. Ada 3 yang bersaksi di surga, tak masalah. Bersaksi di surga ada 3. Yang pertama Itu. Bapak, oke. Kemudian yang kedua Anak, oke. Ya. Kemudian yang ketiga Roh Kudus, oke. Bersaksi kan? Ya. Nah,
dan yang ketiganya adalah satu itu tidak ada original teksnya, Cak Ayu. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu yang disebut Yesus adalah mengatakan Esa aku dan itu. Bapa adalah dua, Yohanes 8. Di mana aku Nomor dan Bapa- 15, nomor 16, nomor 17. Malu-malu. Izin dulu, izin. Dari mana izin, Bang Yesus Suma. mengatakan aku dan Bapa dua? Oke, Mana, Kalau sabar ada dulu, sabar dalilnya? ya dulu. mana, Kalau mana, ada mana? dalilnya, Mana? oke, kita tunjukkan Yohanes 8. Oke ya. Oke. Sabar Bang Suma. Tabe ada parit gantian Ci dulu sama Bang Jibril, nanti naik lagi Neng. Tabe ada Bang Parit ya, gantian dulu sama Bang Oke. Parit. Ya, oke. Kita buktikan Berapa? Yesus 8 berapa? mengaku Bunda. aku dan Bapa adalah dua. Di mana? Mana? Oke. Oke, kita lihat di dalam Yohanes ya, teman-teman. Yohanes 8, Yesus berkata, Nomor berapa? tunggu. Yohanes 8, nomor 16, nomor 15 mulai coba. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Di mana? Berdua di situ aku dan Bapa dua. Kalau Yesus tidak seorang diri berarti tunggu. Kalau Yesus tidak seorang diri berarti dia lebih dari satu, betul? Itu mana yang aku tanyakan, mana Yesus mengatakan aku dan Bapa dua? Di mana? Kutanya dulu. Aku tidak seorang diri. Aku tidak Di seorang mana? diri. Oke. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri, tetapi Ya, aku mana kan- bersama dengan Bapa. Berarti Iya. berapa? Aku dan Bapa berapa? Yesus dan Bapa dan Roh Kudus itu memiliki tiga pribadi Ngaco. yang di mana yang Esa. Ngaco. Yang Coba aku tanya lihatlah, mana wahai kata rakyat Yesus? Indonesia. Mana kata Yesus Tengoklah mengatakan ini. aku dan Bapa dua? Mana Yesus aku dan Bapa dua? mengatakan, aku tidak seorang diri loh, tetapi aku Pembohong. bersama dengan Bapa. Jangan menipu di sini, bro. Kalau Saya Anda ulang. mengatakan Kau aku dan yang Bapa, Saya ulang. Yesus berkata dalam Yohanes 8 nomor 16, jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu betul, sebab aku tidak seorang diri, tetapi iya, aku memang bersama Yesus itu dengan kan Bapa. Kan Yesus kan pribadi, satu pribadi, Bapa satu pribadi, Roh Kudus satu pribadi, tapi satu hakikat. Itu jelas itu. Apa yang salah? Aku dan Bapa tidak seorang diri, tetapi berdua. Betul? Apa yang salah? Mana berdua di sini kata berdua? Aku tidak seorang diri, Allah, tetapi aku tidak. bersama dengan Bapa. Berarti aku berapa orang di situ? Artinya ketika dalam penghakiman itu bukan hanya mengatakan orang Yesus, Artinya. itu juga Artinya. dalam penghakiman. Oke, saya lanjut nomor Artinya 17-nya. begitu. Dengar. Yesus mengatakan di nomor 17-nya. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Berapa orang? Dua orang sah. Dua. Terus apa masalahnya? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Satu. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang Dalilnya aku. di Dua. mana itu? Biar saya baca. Dalilnya mana? Anda bohong ini. Anda dalilnya mana? Dalilnya mana? Yohanes 8. Yohanes 8. Yohanes 8 17. Sudah kelar Kemarin kita kan? udah diskusi sama Bian sama dia. Oke, oke, 17 dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa Dua saksi. kesaksian dua orang, bukan dua Sah. saksi. Anda membolak-balikan. Sah. Oke, kesaksian dua orang adalah Sah. Iya, akulah dan yang Bapa. Akulah yang bersaksi tentang diriku Dan? sendiri dan juga Bapa Bapa yang mengutus aku bersaksi? bersaksi tentang aku. Ada berapa Ya. di situ? Ada berapa? Ya, Bapa dan Yesus. Mana bohong? Iya, ada berapa? Bapa dan Yesus. Iya, ada berapa? Pribadi dua. Apa yang dua? Lain pribadi dua. Apanya yang salah di situ? Coba jelaskan. Apanya yang salah di situ? Kan Yesus pribadi yang kedua, mengatakan Bapa adalah aku pribadi dan pertama. Bapa adalah dua. Pret. Boleh izin dulu Gurunda. Iya, silakan. Silakan. Ini yang tadi dibawa bahwa sebab ada tiga yang memberi kesaksian di Tiga. dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus.
dan ketiganya adalah satu. Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Mari kita itu buka. 1 Yohanes 5:7 itu nggak ada originalnya bang. Iya. Iya, ini nih kita bukakan. Bagian ayat ini tidak dapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan yang kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling sudah baik. memberikan penjelasannya itu dalam kurung. Langsung Kita buka aja. Kita buka aja. Buka, Penjelasan Dino. dari Asli. kata tri. Pasti apa ini Pak? Coba dibaca pasti Tidak asli. pasti apa ini? Otitries. Pasti Ini penjelasan dari pasti tidak Otitries. asli. Tidak asli. Ya, kita buka aja. Sekarang saya bertanya tentang agamamu, boleh Bang nggak? Yauduhu. Boleh nggak saya bertanya tentang Bang agamamu? Yauduhu. Bang Yauduhu. Boleh nggak saya bertanya tentang Iya, agamamu? setelah ini saya mau jelasin dulu. Dari tadi Loh, kok berapa emosi? Anda menanya Kok tentang emosi? iman saya. Udah dijawab. Saya Kok emosi? menjawab Waduh, bertanggung udah emosi. saya di sini. Sekarang Wah, giliran udah Anda. emosi. Udah ya. Sabar, sabar, Bang Yahudi. Sabar. Ya, sabar ya. Semangat, Orangnya Bang Yahudi, slow, sabar bro. ya. Iya, sabar sabar dulu, Bang. ya. Dijelaskan dulu sama Bang Jibril buat edukasi. Silakan, Bang Jibril. Iya, ini kita lihat dari Codex Sinaiticus, Iya. John chapter 5 verses 7. Di Iya, sini 7. kalau Abang bisa baca, silakan baca, Bang. Kan Anda yang memberikan data. Oti, oi, treis, eisin, oi, matorots. Itu artinya, Bang, yang bersaksi adalah 3. Nah, betul kan? tiba-tiba ini sepanjang ini nih, yang bersaksi adalah 3 di surga, Bapa, Firman, Hantu Suci, dan 3-tiganya adalah satu. Ini dari mana nih, Bang? Karena di originalnya Oke. kan nggak ada. Oke, ada nggak keterangan di LAI itu dalam kurung? Ada nggak? Ini kita pakai KJV yang otoritas seluruh dunia. Kecuali kalau LAI tidak memberikan keterangan, baru kita mengatakan bahwa LAI itu seorang dia itu Waduh, ini pusing. Enggak, ini karena ada bapak gereja, ada bapak gerejanya bilang, Bang, ini saya translate ya. Iya, silakan. Tidak ada bukti pasti mengenai pembacaan ini dari manuskrip Yunani dimanapun hingga tahun 1500. Iya, itu Jadi kan 15 abad nih ayat nggak ada, Bang. Iya, jadi 15 abad nih ayat nggak ada. Itu maksud Bang Zuma, itu poin Bang Zuma tadi. Iya, saya paham poinnya. Poin Udah, Zuma oke. itu Ya, mengatakan, jangan bilang nipu dong. Berarti Abang udah tahu poinnya, tapi jangan bilang nipu. Tapi poinnya bener kan? Abang LAI tahu kan? memberikan buka kurung itu kan dan tutup kurung Iya itu. terserah, itu mau buka, penjelasan mau dari kurung, mau Otitries. dikandangin terserah. Iya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, itu Tapi udah ayatnya jelas. ini nggak original, itu nggak asli. Seperti yang Ya, Bang iya, Zuma karena bilang, itu seperti yang Bang penjelasan. Dalbo jelaskan. Iya, Namanya juga terjemahan. iya betul, Iya. setuju. Begitu. Silakan. Ya, silakan Bang Zuma. Bang Ustaz, jangan lari. Udah ya. Jadi Anaknya orang ini kesurupan sudah. Jadi tidak ada jaminan keselamatan dari Yesus untuk penganut agama Kristen. Oke, sekarang giliran itu, saya itu ya. finalnya. Oke, itu kesimpulannya. giliran saya ya. Kesimpulannya, adapun jaminan-jaminan 3 Tuhan, 3 pribadi itu hanya data-data dari data yang tak ada di original alias maudhu, palsu. Oke. Oke, sekarang saya tanya tentang imanmu ya. Sebentar. Saya ini maaf ya, saya ngomong ini karena saya biasa ngingat. Dari tadi you tanya Ustadz Tahta jawab. Dari tadi you tanya Bang Muhammad dari jawab. mana? Tadi, Udah dari mulai tadi. udah Ustadz mulai Tahta apa ini jawab namanya terus ini? Tentang Islam you tanya. Udah mulai dusta ini namanya ini. Kan udah saya bilang dia ini Sekarang soft saya mau association. tanya tentang iman saudara, boleh nggak? Soft memory sudah oke terserah lah. Oke, host masuk. Oke, jadi biar jalan diskusi, biar 2 arah. Silakan ya udah satu sesi bertanya. Silakan. Oke. Ini tetap konsisten kita ya tentang Ya keselamatan. betul. Sebelum bertanya, Anda harus akui sepakat bahwa Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Nah itu Dari tuntutan mana Yesus mengatakan dari Bang barang Zuma. siapa yang mengikut aku? Tahu nggak arti Pernah pengertian nggak? kekristen itu? Pernah tidak pertanyaan Bang Zuma? Pernah tidak Yesus menyebut 1 kali kata Kristen? Paham nggak arti kekristenan itu? Kalau Anda paham, Nah, berarti ini. Anda paham arti Gimana Yohanes ini? 8:12. Dulu, Bang sepakat Zuma, dulu. pernah Karena tidak? Yesus nggak mengenal Kristen. Pernah gitu. tidak Yesus menyebut kata Kristen? Kalau tidak pernah, katakan aja Kalau tidak pernah. Yesus tidak mengenal, Silakan. berarti dia itu tidak maha kuasa. Dia itu tahu, dia itu maha kuasa.
Jadi Gimana tidak sih? pernah ya? Tahu lah, kenal. Apa? Wah, Yesus Maha Artinya Kuasa. tidak pernah. Yesus itu tahu kalau kekristenan itu adalah pengikut dia. Ya, Di mana dia tahu? Anda tanya. Dia Bang mengatakan Hande. Yohanes 8 ayat 12. Dia mengatakan barang siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi berjalan Kan di dalam terang. Kristen itu. Itu jelas. Bukan Yesus mengatakan, Pengikut dengar, Kristus itu namanya dengar, kekristenan. dengar. Yohanes 10 Teman bantu ya, 27. disembunyikan aja itu yang nggak jelas-jelas ya. Tak bantu. Yohanes 10:27. Aku mengenal pengikutku, mereka mendengar suaraku. Mereka mendengar suaraku. Siapa di antara orang-orang Kristen yang pernah mendengar suara Yesus? 1, 2, Oke, sekarang saya bertanya, 3, bro. Saya bertanya sekarang. 4. Saya bertanya 5. sekarang, bro. Giliran saya dong. Jadi yang disebut pengikut Yesus hanya sebatas orang yang hidup sesama dengan dia, yang mendengarkan suaranya berdasarkan kitabmu Yohanes 10 nomor 27. Sekarang saya bertanya, oke. Karena Kristen tidak pernah mendengarkan suara Yesus, kalian bukan pengikutnya. Demikian. Oke, saya bertanya ya. Nah, silakan ya dulu. Oke, ini konsep tentang keselamatan. Jikalau saudara mengatakan bahwa Anda itu yakin masuk surga dengan amal soleh, ya, maka ketika itu ya kita percayai, maka itu ada orang yang masuk dalam kerajaan surga. Nah, ternyata di dalam iman saudara ya, ia mengatakan seorang menanyakan kepada beliau ya, atau wahai Rasulullah ya, kemanakah ayahku? Nah, apa yang dia jawab ya? Bapakku dan bapamu Dari mana itu, Bang? masuk ke dalam kerajaan. Dari mana itu sumbernya? Dari mana itu sumbernya? Oke, bentar. Ini ada sumbernya nih. Ini hadis berapa ini? Ustadz Atta, monitor? Langsung saya jawab aja. Iya, kita udah tahu itu, tapi lihat dia bisa. Gak apa-apa. Biar dia tanya, kita jawab aja Ustaz. Ya. Jadi ayat itu baca syarahnya ya. Syarahnya itu kalau Al-Qur'an kan ada tafsir, asbabun nuzul. Kalau hadis itu ada syarahnya, penjelasan. Jadi kata ulama, pertama itu Nabi menghibur. Pertama gini, ibaratkan gini, saya nanya ke Bang Juma, Bang Juma di mana ayahku? Terus mengatakan di neraka. Akhirnya kan saya sedih. Akhirnya untuk menghibur saya, tenang dek, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, maksudnya untuk menghibur. Yang kedua kata ulama itu paman. Ya, karena apa? Karena ada sesuai dengan Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasul. Dan Allah tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul dulu. Nah, sedangkan ayahnya Nabi hidup, Allah belum mengutus utusan. Berarti fatrah. Ya. Kalau fatrah, Allah itu adil. Contohnya ada kaum yang tidak pernah Islam datang ke dia. Dia tidak tahu Allah. Wong Allah itu, Tuhan itu dikenal melalui para nabi atau utusan. Yesus memperkenalkan Tuhan Allah. Musa juga gitu. Nabi Muhammad gitu. Mana sih caranya ini? Nah, sehingga ketika ada kaum yang Allah belum mengutus utusan, maka wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sedangkan ayahnya Nabi, ibunya di masa fatrah, Allah Bang belum Handi, mengutus Nabi. noise. Ya, gitu. Sehingga tidak masuk itu. Oke. Kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah merupakan suatu kata frase penghiburan, maka pertanyaan saya, berarti kalau penghiburan
itu adalah orang yang melegakan jiwa yang tersesat. Itu penghiburan. Sedangkan kalau Anda mengatakan itu adalah kata-kata penghiburan, bukan penghiburan itu, tetapi itu adalah kata-kata yang menjerat orang masuk ke dalam neraka. Penghiburan itu adalah melegakan hati yang tersesak. Harus paham itu. Di mute. Bagaimana Anda memahami bahwa itu adalah kata penghiburan? Di mute dulu, Bang Palopo. Sudah dijelasin syarahnya, penjelasannya. Bahkan kita pakai Al-Quran juga. Allah itu adil. Ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan yang aku utus itu, mereka aku perintahkan supaya memperkenalkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sehingga kalau ada kaum Allah belum mengutus utusan, maka ini tidak kena azab nanti. Gitu. Sama seperti bayi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci. Andai kan dia umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun meninggal, dia tidak diazab dia. Mau tidak tahu apa-apa. Begitu juga suatu kaum yang Allah tidak mengutus utusan. Mau kenal dari mana Tuhan? Masa Allah mau tanya, Hamdi, siapa Tuhanmu? Tidak tahu ya Allah. Loh, kenapa kamu tidak mentuhankan aku? Loh, saya tahu dari mana ya Allah? Kan gitu akhirnya. Makanya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah, di situ Allah akan mengutus nabi dulu. Kalau Allah mengutus nabi mereka tidak beriman, ini yang disiksa. Sedangkan ayahnya nabi, ibunya nabi di masa fatrah. Yang kedua, ayahnya nabi ini dan ibunya tetap tauhid, mentuhankan Allah. Ada dalil aku ini dari sulbi-sulbi yang suci. Ya, mulai dari Abraham, ya, kan Nabi itu Muhammad bin Abdullah, ya, mulai dari Ibrahim, Ismail, Nabi, Ya'jub, Yasrub, Tarikh, Nahur, Mukawim, Ud, Adnan, Ma'ad, Nizar, Mudor, Ilyas, Mudrikah, Huzaimah, Kinana, Malik, Fihr, Golib, Lu'ay, Golib, Murrah, Kilab, Husay, Abdul Manaf, Hasim, Abdullah, Abdul Muttalib, ya. Abdul Muttalib, Abdullah, terus Nabi Muhammad dan ibu-ibunya ya ke atas. Ini suci. Maksudnya apa? Tidak pernah menyekutukan Allah. Sehingga tidak bisa ayahnya Nabi dengan ibunya dikatakan divonis kafir, divonis neraka, gak bisa. Pertama, karena memang beliau ini tauhid. Yang kedua, Allah belum mengutus utusan, Nabi Muhammad belum diutus. Gitu. Makanya kata ulama itu bukan ayah dan ibunya Rasulullah, tapi Abu Lahab, paman. Orang-orang itu ya di Jawa kebanyakan manggil paman itu sampai sekarang banyak yang ngomong bapak. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Saya tambahkan boleh sebelum saya pamit? Mantap, Bunda, lanjut. Oke, baik. Terkait dengan hadits itu, di situ jelas ada perkataan abi atau abun. Apa artinya? Paman. Contoh, tabbat yada abi lahab. Ini yang ditujukan kepada siapa? Abi, abu, abun, Abu Lahab. Jadi yang dimaksud di sini adalah pamannya, bukan kedua orang tuanya. Itu pamannya. Kenapa demikian? Karena Allah di pra-eksistensi kenabian, kerasulan, Allah sudah mengangkat perjanjian. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Jadi ketika Allah mengambil perjanjian di alam roh pra-eksistensi, Allah kemudian mempersaksikan perjanjian yang agung kepada seluruh nabi. Apakah kalian bersaksi aku akan mengutus seorang rasul bernama Nabi Muhammad? Apa kata para nabi? Qala aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Insyaallah itu saya tidak keliru. Ayatnya itu seperti itu. Al-Quran surah Ali Imran ayat 80 atau 81. Di situ diterangkan sangat jelas bahwa Nabi Muhammad memang sudah direncanakan untuk diutus sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin. Oleh karena itulah kemudian Allah
mengutus beliau dari sulbi yang satu seperti yang diterangkan Dinda Tahta, dari sulbi yang satu ke sulbi yang lain. Watakallubaka seperti itu ya. Watakallubaka pisajidin. Jadi Allah mengatakan, aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Maksudnya, ketika Nabi Adam kemudian mengeluarkan keturunannya dari sulbi, Allah melihat pergerakan Nabi Muhammad di situ. Pindah pada keturunan berikutnya, sampai kepada kakeknya, sampai kepada ayahnya, sampai kepada dirinya sendiri. Jadi Allah mengatakan, wa taqallubaka fis sajidin. Aku melihat perubahan gerakan-gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Nah, terkait dengan kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasulan. Allah tidak akan menyiksa seseorang sebelum Allah mengutus seorang rasul kepada mereka, lalu mereka ingkar terhadap rasul tersebut. Sama seperti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Indonesia ini atau orang yang hidup di pulau ini, di Nusantara ini, pada abad ke-6 itu belum kena hukum. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW ajarannya sudah sampai ke Indonesia, yang tidak tunduk kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu akan dihukum. Bagaimana mungkin kemudian seorang yang suci diutus di atas muka bumi ini berasal dari sulbi yang kotor, yang najis? Itu. Paham ya? Saya nanggapi begini. Silakan teman-teman muslim, saya ibadah dulu sebentar. Silakan. Di mana narasi kalian di sini yang memberikan dua narasumber? Yang pertama Pak Ustadz Tahta dan yang kedua Bang Zuma, yang di mana narasinya itu kontradiksi, ya? Sama Bang. Sama Bang. Bentar, saya jelasin. Abang dengar nggak sih? Iya, saya jelasin perbedaannya. Makanya dengar. Perbedaannya sama, apa bedanya? Enggak beda. Saya dengarnya, saya memahami. Jadi saya mendengar. Emang Ustadz Tahta jawabnya apa? Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa orang tua Muhammad itu sebelumnya adalah bertuhan yang esa, tauhid. Oke? Nah, sedangkan Bang Zuma dia mengatakan bahwa Abi itu merujuk kepada paman. Iya. Ustadz Tahta juga menjelaskan itu paman juga. Itu bisa saya di sini mana yang benar ini? Apakah Ustadz Tahta atau Bang Zuma? Pamannya Abu Lahab. Paman. Iya, mana yang benar? Berarti Pak Ustadz Tahta salah. Benar. Ustadz Dia katakan Tahta paman. bilang sama kayak Zuma, sama. Tadi Pak Ustadz Tahta mengatakan orang tua itu adalah itu orang ayah tua kandung juga dari Nabi saudara. Tapi bukan kandung. Loh, orang namanya orang tua kok. Iya, orang tua. Paman saya itu orang tua saya. Bibi itu orang tua saya. Orang tua artinya orang yang lebih tua dari saya. Bapakku itu kan bapakku itu kan Ya, itu merujuk pengertianmu. kepada Itu pengertianmu. Itu biar Bang Yaudu biar saya luruskan ya. Iya, silakan. Kita jangan membodohi. Bang Yaudu, biar saya iya, ini saya jujur. Biar saya luruskan ya. Ustadz Tahta menjelaskan bahwa yang di situ bisa ke Abu Lahab atau omnya. Tapi kalaupun sampai ke orang gitu, orang loh, tua tunggu sebentar dong. Ini momen potong-potong kayak gini. Tadi ada. Oke, silakan. Jadi Kalaupun sampai ke orang tuanya, Ustadz Tahta bilang itu ada fitroh. Ada kalau yang belum dikirim nabinya, dia nggak akan dihukum. Bang Zuma juga menjelaskan hal yang sama. Bang Zuma menjelaskan dengan analogi kalau di Indonesia belum ada masuk nabi, belum ada ajaran, nah itu nggak dihukum. Sama aja penjelasannya. Tidak sama, bro. Ya, tidak sama. Allah wala quwata illa billah. Saya rasa Anda memahami tadi penjelasan setiap narasumber Pak Ustadz. Enggak, coba yang komen di bawah sama yang di sini kasih tahu deh. Sama apa beda penjelasannya? Ya, apa cuma nih satu orang doang yang memang mau dengar beda? Sama. Cuman Beda. yang bisa paham itu akal sehat. Kalau modal akal-akalin tentu tidak sama. Artinya ada otak, gak ada akal. Saya udah bilang. Jadi Ya, artinya ini di sini, ada bro, ODGJ, ya. karena dia Kalau pilih memang kata itu
Itu ya udah 262 orang bilang sama 297, 300 Jadi, orang bilang begini, sama. kalau- Jadi memang kau aja memang yang agak lain kau. Kalau Pak agak lain, Ustadz bapakmu. mengatakan bahwa orang tuanya itu adalah agama tauhid, ya, di mana itu adalah percaya kepada agama kepada Tuhan yang satu, berarti itu artinya bahwa itu masuk surga. Ya, bagaimanapun itu terlepas dia itu pamannya kah, 688, 700 orang bilang sama. Enggak bermasalah bagi Lah saya. kok ngeles sekarang? Orang sama kok. Enggak, tadi saya mendengar 833, 861 itu bilang sama. Zuma sama Pak Ustadz. Saya cuma jelaskan dia ODGJ, penggunaan pleonasmenya banyak. Mengklaim doang kan, Kata-kata pinternya yang mengklaim berulang-ulang. doang. Tunggu dulu Nah. dengar. Saya tahu gejala ODGJ. Salah satunya bocor halus itu kalau istilah umum menggunakan pleonasme banyak. Begini, Misalnya, Pak Ustadz tadi mengatakan narasi kalau dia kata-kata. itu Udah beragama kata-kata, tauhid, udah, percaya ngapain kepada narasi? Tuhan yang satu. Ya, jadi pleonasme itu artinya menggunakan bahwa di dua dalam istilah yang Islam sama itu berulang-ulang menjamin untuk keselamatan. menunjukkan Tetapi wahamnya. entah kenapa ketika Muhammad ditanya tentang itu, tentang orang tuanya, ya, tetapi menjawabnya itu di neraka. Di mana ketauhidan kalian? Di mana kepercayaan kalian? Dengan ketauhidan Di mana? apa hubungannya, Kenapa Bang? enggak masuk surga, Bro? Mana? Kemana Gimana kepercayaan biar kalian? ini Kenapa dijelasin? dibilang masuk neraka? Kami Di mana? Di mana? Di mana? Tunjukkan keselamatan kalian di sini. Atau saya mau tunjukkan data-data bahwa Tuhanmu yang Anda sembah itu masuk neraka, kekal di neraka. Mau saya tunjukkan dalil? Kita fokus dulu Iya. tentang Saya imanmu. tunjukkan. Ya, dari tadi Kita Ya, fokus mending kau- dulu. ya, mending kau ambil. Kita fokus. Nah, Jadi mending aku- kau keluar dulu deh cuci kaki deh. Dari tadi kau ngel terus. Udah ya deh ya. Anda kan kalau ditanya iman kan memotong dan Kan udah dijawab tadi beberapa tanya kali. Kenapa iman sih? nurunin. Bisa nggak? Bisa nggak Tidak bisa saya pergunakan mempertanggungjawabkan kewenangan Tuhannya. saya? Kita setuju nggak anak ini diturunkan saja? Buang-buang waktu Saya bagaimana? Suka? Sebenarnya dari tadi tapi dia nggak bisa nelangin. Ya udah. Tanya iman tapi nggak bisa Enggak, mempertanggungjawabkan. kan dia udah nanya, kita udah jawab. Sekarang kita nanya balik boleh nggak? Loh, kan dari tadi Anda nanya terus aku kan. Ngayal Nggak boleh. dari tadi. Nggak boleh. Kau itu nanya Bang Dah, Zuma dah, terus dah, dah. kata ngayal kau. Nggak boleh. Boleh Atut nggak ya? ya? Dul? Kayak Ya, mana Atut ya? Ditanya mau balik ya Dul. bertanya tapi takut Atut ya? ditanya. Iya, Atut ya. Saya mau Kalau Atut nggak apa-apa. belum dapat poin yang saya tanyakan. Udah memang dijawab nggak bisa, sama lu. Ustadz, udah dijawab sama Bang Memang lu Zuma. nggak bisa terpuaskan bro, nggak bisa. Tadi kamu jawabannya juga nggak kemana-mana, kok kita maklumi gitu loh. Ini diskusi ini saling memaklumi, nggak mungkin kamu menerima jawaban, nggak mungkin. Nggak, karena kita berbeda iman tuh, jadi nggak mungkin kamu menerima jawaban itu. Nggak Iya. mungkin kita mau sekarang gantian lagi kan, gantian lagi gitu Maksudnya ya. Oke. yang aku tanya itu. Kau dengar nggak sih saya buktikan ngomong kepada dari tadi saya diam kalau loh. apakah Kamu dengar Abid- nggak saya Oke. ngomong? Kamu Menurutmu dengar itu saya masuk ngomong? surga? Oke, menurutmu. Nah sekarang kau nggak dengar saya ngomong. Terpaksa saya pakai kekuatanku. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang kalau ditanya pun dia jawabnya ngawur-ngawur. Bentar dulu Pak izin Pak Muhammad. Sebentar, Udah sebentar. keluar dia, apa yang izin lagi? Iya Bang, izin dulu Bang. Dari tadi saya diam. Ya. Kau dengarlah saya ngomong gitu loh. Nggak mungkin kalau Ustadz menjawab lu pasti puas. Nggak mungkin lu puas. Nggak mungkin. Jadi di sini bukan untuk memuaskan tapi edukasi buat penonton gitu loh. Nah tapi kalau saya sudah masuk dari tadi saya sabar, kamu masih nggak mau mendengarkan ya mohon maaf. Mohon maaf juga Pak Palopo ya. Saya pakai kekuatan saya untuk menurunkan orang ya buang-buang waktu. Toh yang Ya, penting kan sudah. Oke. lanjut Bang. Asar di sini Asar, lanjut. Oke, itu aja ya teman-teman. No problem. Ya nggak apa-apa, no problem. Cik. Bang Andi, sepak aja yang kayak begitu mah. Pusing juga dengernya dari tadi. Lah. Dia tanya apa? Bang Zuma dijawab pakai dalil terus. Dia ditanya entah kemana-mana. Nanti dia gunakan bahasa double. Istilahnya di dalam diagnosa medis untuk gangguan jiwa itu pleonasme. Kata yang sama digunakan double. Seperti naik ke atas, turun ke bawah. Itu dia sebutkan berkali-kali. Narasi kata-kata yang Anda sampaikan dalam frasa itu semua sama. Untuk apa diulang-ulang? Jadi dia cuma menunjukkan Ya, gaya bicara dia. Jadi itu gaya gangguan jiwa. Ya halus. siap Pak Silakan Kamal. Bang Andi, tanya dulu nih, berapa Kita tuannya, sambut coba. dulu Pak Jerry. Selamat siang Pak Jerry.
Jadi diskusi itu ya saling memaklumi saja. Iya. Siang Pak Jerry. Siang. Abang dari Kristen apa? Hah? Muslim? Pengikut salib. Kristen ya Bang ya? Kalau begitu apa sih yang ingin Anda capai dalam salib itu Bang? Apa maksudnya pengikut salib? Penebusan dosa. Biar masuk surga. Menyalib orang yang tidak bersalah itu ya menghasilkan dosa atau menebus dosa Bang? Dia disalib untuk menebus dosa, artinya dia menanggung dosa. Terus kemudian perintah siapa menyalib Yesus Bang? Perintah Bapa di surga. Di mana ada datanya Bang? Bapak di surga salibkan Yesus. Di mana ada datanya Bang? Memang tidak ada datanya. Oh, tidak ada datanya. Hanya Anda yang membuat data sendiri gitu ya? Iya, betul. Oke. Terus menurut Anda kehendak siapa Yesus disalib? Kehendak Bapa di surga. Enggak ada juga tertulis toh? Menurut kehendak Bapak boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah Bang? Kehendak Bapak? Tidak boleh. Tidak boleh. Yesus punya salah nggak? Tidak. Kehendak siapa itu? Karena tidak punya salah. Kehendak siapa Bang? Kehendak Bapa. Kehendak Bapak boleh nggak bunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Yesus punya salah nggak? Tidak. Tidak. Kehendak siapa Yesus dibunuh Bang? Apa? Normal nggak nih teman-teman? Ini normal nggak nih orang ini? Mau diterusin? Bekas kejedot sama Bang Andi. Nah, kalau mau diterusin silakan. Kayaknya kehendak Bapak tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah. Kehendak siapa? Kehendak Bapak. Nah ini kok Anda yang bertentangan dengan akal Anda Bang? Memang gitu ajaran Oh Kristen. memang begitu Kristen. Ya udah. Iya. Ada yang mau terusin? Saya mengalah dulu deh sementara nih. Bang Andi aja Bang Andi, saya mau udah bosen Bang Andi ini mah. Oke. Kami udah capek ini, dia nih nggak ODGJ tapi bebal itu aja. Lanjut ah. Kalau gitu siapa pelaku? Bang Jerry. Bang Jerry siapa pelaku? Bang Jerry. Dokter. Bang Jerry siapa pelaku pembunuh Yesus Bang? Bang Jerry siapa pelaku pembunuh Yesus di tiang salib? Bang Jerry. Tuk. Siap bosku. Siapa pelaku pembunuh Yesus Bang? Roma. Tentara Roma. Berdosa nggak itu tentara? Berdosa dong. Siapa yang nyuruh dia bunuh Yesus? Pilatus. Siapa yang nyuruh Pilatus bunuh Yesus? Orang-orang Yahudi. Siapa yang nyuruh orang-orang Yahudi bunuh Yesus? Pilatus. Pilatus yang nyuruh orang Yahudi bunuh siapa? Bunuh Yesus kan? Salib kan? Iya. Yesus itu dibunuh oleh orang berdosa atau tidak? Orang berdosa lah. Oke. Siapa yang membisiki orang itu membunuh orang tidak bersalah? Kenapa? Aduh, Siapa yang membisiki mereka membunuh orang yang tidak bersalah? Oh, ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat saling membisik-bisik gitu ya. Iya betul. Kira-kira apa bisikannya Bang? Salibkan dia. Siapa yang membisiki Yudas berkhianat? Iblis. Iblis itu baik atau tidak baik? Jahat. Jadi ini perintah iblis, bisikan iblis, betul? Iya. Jadi kehendak iblis Yesus mati. Iya. Kehendak iblis, berarti bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan juga. Kehendak Tuhan sama kehendak iblis. Pak Jerry udah mandi? Belum. Oh, belum. Ternyata belum. Bisa nggak mandi dulu biar seger Bang? Nggak usah, saya nggak pernah mandi kok. Oh, nggak perlu mandi. Kalau dimandiin mau nggak Bang? Nggak usah. Nggak usah. Minta bantuan Mandi kali sendiri di sini. juga bisa. Nggak usah.
Yesus itu mati ya bang? Waktu dia mati dia Tuhan apa manusia ya mati bang? Manusia dong. Oh berarti Yesus bukan Tuhan dong. Gimana? Mana tuh? Kata Lukas Tuhan, dia lahir udah Tuhan, gimana sih ah? Jer, yang mati disalib Tuhan Ada atau? dua versi kan, kata Lukas, lahir manusia, lahir Tuhan. Mau dijelaskan bahwa dia manusia dan Tuhan. Enggak, yang mati disalib itu manusia atau Tuhan? Manusia. Oh berarti waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan mati. Tidak, Yesus yang mati. Oh berarti Yesus waktu disalib dia bukan Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan disalib. Yesus. Bukan Tuhan. Bukanlah, Yesus yang disalib. Jadi waktu Yesus disalib dia bukan Tuhan. Tuhan lah. Berarti Tuhan disalib. Bukan Yesus yang disalib. Udah mandi belum? Udah mandi belum? Pak Jerry hibur kita aja di siang hari. Pendeta Makasih ya. Bang Handi, dia ini pendeta. Ya nggak apa-apa dia menghibur kita. Makasih ya Pak Jerry menghibur kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak Jerry telah menghibur kita di sini ya. Pak Jerry. Tuku. Ya. Kita sapa dulu Bang Andi. Yakusa, selamat sore Yakusa. Selamat sore Abang Palopo, saudaraku sarebatangku. Ya, silakan Bang. Iya, saya mau tanya-tanya ini Pak Andi. Pak Jerry. Sebentar Bang, sebentar. Itu- Kita kasih satu slot dulu buat teman-teman Kristen Bang. Oh iya, silakan. Silakan. Oke, dan Dek, kita kasih 01 buat teman kita Kristen ya. Makasih Bang. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. siap. Waalaikumsalam. Bapak ini naik udah berlangsung soal jawab. Anda naik juga mau bertanya, kan nggak enak nanti kalau dua yang nanya bang. Satu aja dulu. Silakan naik lagi. Pak Jerry. Lanjut Bang Andi, biar kejar Pak gosong dia. Jerry. Gosongin ya, biar kejar gosong. Pak Jerry. Udah bosan aku Bang. Pak Jerry. Pak Jerry. Jamaah. Oke, disapa dulu Pak Jai. Ya, selamat sore, selamat bergabung Juniati. Ya, silakan dari Islam Kristen. Kalau Kristen apa nih? Katolik, Protestan dan lain-lain lah pokoknya silakan. Saya Kristen Protestan, Mbak. Oke, Protestan. Ya. Sebentar ya gantiannya pertanyaannya buat Bang Jerry dulu. Silakan Bang Andi, lanjut. Atau Bang Jerry istirahat dulu Bang ya. Tiap malam kita ketemu kok. Ini Ibu Juniati ini baru naik di Komal Internasional ini. Silakan. Boleh, lanjut. Pak Juniati, ada yang mau disampaikan? Itu pertanyaannya apa, Pak? Kok dari tadi itu aja yang ditanya? Sebenarnya kita sama-sama ini aja, Pak, menghormati agama lain aja udah. Kenapa dari kemarin itu aja permasalahannya, diganti inilah, ganti itulah. Sebelum kita lahir pun itu Alkitab kan sudah ada. Jadi kenapa harus disuruh ganti ini, ganti itu? Ganti apa, Bu? Ganti Alkitab, ganti nama Allah lah, yang apalah. Saling menghargai aja gitu. Oke, lanjut Bang Andi. Lanjut Bang Andi, monitor Bang Andi. Bang Andi. Enggak usah ditanya dong, Tuhan itu siapa, Allah itu siapa. Ya kita hargai aja. Oke, baik. Ini kan room diskusi, Bu ya. Di sini room mencari Tuhan yang benar atau yang belum punya Tuhan ya, belum menemukan Tuhan yang benar. Terus yang masih banyak Tuhannya, biasanya turun dari sini sadar loh, Bu. Gitu.
Nah sekarang Ya, boleh nggak kita saya sudah tanya? tahu dari tadi yang masuk itu Kristen. Jadi sudah ada Tuhannya pastinya. Tapi kenapa dari tadi ditanya ini itu gitu? Oke, lanjut Bang Andi. Kita saling menghargai aja. Kalau Ibu Juniati ini, iya kan ada. Ibu Juniati ini Kristen atau bukan? Kristen. Saya Kristen Pak, saya Kristen. Kristen. Ibu keberatan apa sih keberatan Ibu? Enggak, dari tadi kan kalian kayak ini menanyakan Tuhanmu yang ini, Tuhan Yesus itu Tuhan atau enggak? Ya kalau menurut kita ya Yesus itu Tuhan gitu. Terus Ibu naik ini sini mau ngapain? Jadi yang kalian permasalahkan itu apa lagi gitu? Enggak ada nyari Kalian masalah. Kristen gitu. Ibu Sama kayak kita nggak pernah gantian Bu. nanya. Buset dah. Bu, Ah. Ibu naik ke sini mau ngapain? Ya, saya nggak suka kalau kalian selalu menyudutkan agama Kristen gitu. Siapa yang menyudutkan? Enggak ada yang menyudutkan. Ibu kali yang tersudut sendiri. Kok tersudut sendiri? Kita saling menghargai aja. Lo yang tidak menghargai siapa? Ya, kalian lah. Oh, contohnya bagaimana tidak menghargai? Ya, dari tadi saya dengar itu Yesus itu Tuhan atau apa manusia atau apa gitu. Enggak boleh nanya kayak gitu. Ya, kita menghargai. Kami mengakui Yesus itu Tuhan. Jadi masalahnya di mana? Tapi ibunya mengakui anaknya manusia. Ibunya yang rawat dia namanya Maria. Waktu bayi dia susui, dia rawat. Kata Maria, dia bukan Tuhan anak saya. Gimana itu? Kalian kan pasti nggak ngerti lah. Orang kita beda agama. Siapa bilang sama? Ya udah kita beda agama. Jadi keyakinanmu keyakinanmu, keyakinanku keyakinanku. Terus Gitu. yang maksa ibu pindah keyakinan siapa? Ah, ngawur kau ngomong-ngomongnya nggak jelas kau. Macam-macam. Yang maksa ibu pindah. Marah suaminya gara-gara gua. Suami. Suaminya marah gara-gara gua. Maaf Pak, maaf. Jawabnya C. Maaf Pak. Jangan marah-marah Pak. Bukan marah-marah loh. Siapa yang marah-marah? Kami hanya menjelaskan agama kami. Kalau penjelasan yang jelas, siapa yang Ibu, marah? iya, bapak sama ibu diskusi aja dulu di rumah suami istri, jangan masuk sini dulu. Dari tadi kita ini Pak nggak suka dengar-dengar gitu. Kalian kayak menyinggung-nyinggung gitu. Kita nggak suka dengarnya, makanya kita naik. Orang kan cuma nanya-nanya Bu, nggak boleh nanya. Bisa. Nah, kalau Ya begitu- udah, hanya sebatas nanya aja. Jangan ini loh Pak. Jangan mempertanyakan agama kita gitu. Oke. Oh, kalau begitu saya nggak bertanya tentang agama ya. Berapa harga cabai di pasar Bu per kilo sekarang? Kan nanya Tanya agama deh. bininya Pak. Tanya bini Pak ya, biar tahu. Terus harga telur berapa Bu per kilo? Nah itu Bapak berarti nggak pernah belanja di rumah ini. Iya nggak pernah Bu, belanja sama makanya istri. saya nanya. Kalau Iya, beras, telur aja beras nggak seliter tahu ya, sekilo kan? berapa ya Bu harga beras? Coba tanya ibu itu Pak. Katanya nggak boleh nanya agama, nanya harga pasar nggak mau juga. Terus apa ya? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, dan dia marah-marah naik ke atas, katanya nggak boleh singgung ini singgung itulah. Itu gimana itu? Lalu bagaimana dengan perintah beritakanlah Injil ke seluruh makhluk? Gimana itu? Kan ada perintahnya, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Ini kita sedang membantu penginjilan ini. Kan ada perintahnya itu Bu. Dan apakah ada larangan di dalam Bible orang di luar Kristen membahas Bible? Kalau ada tunjukkan dalilnya. Enggak ada kan? Enggak ada. Terus di Islam juga tidak ada larangan mengkaji Bible atau kitabnya orang di luar Islam. Tak ada juga. Itu yang pertama. Level kedua, kita lewati level pertama. Kita masuk level kedua. Agama Kristen mengajarkan orang lain untuk menjadi Kristen. Ajaran Islam menyampaikan ajaran Islam agar orang mengetahui. Kristen sudah menjalankan itu, Islam juga menjalankan itu. Level 2 kita lewati bersama. Sekarang masuk ke level ketiga. Umat Islam diajarkan menyampaikan Islam itu dengan kebenaran, hak, kejujuran, mengedepankan kemudian etika, moral, akhlak. Dengan kunci apa? Kata ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Di sini Kristen gagal. Level 3-nya Kristen gagal. Kenapa?
Karena Kristen mengajarkan agama Kristen itu dengan segala macam cara sesuai dengan amanat Filipi 3 nomor 18. Oke, 1 Korintus 9:20 nomor 21. Menyamar seperti Yahudi, menyamar seperti Yunani, menyamar seperti Islam. Di sini di level tafsir lagi ini dan di semua sini ini, di sini aduh. di level 3, sabar. Di sini di level 3 Kristen sudah menyalahi aturan norma. Level 4. Level 4. Islam mengajarkan Tuhannya. Islam mengajarkan nabinya, Islam mengajarkan Al-Qur'annya dengan lurus, tidak ada mencampur adukkan dengan kitab agama lain. Di level 4 Kristen udah gagal total. Kenapa? Kenapa gagal total? Karena di level 4 ini Kristen menggantikan Tuhannya dengan Tuhan umat Islam. Kristen menggantikan kitabnya, label kitabnya dengan label kitabnya umat Islam. Semua istilah-istilah Islam yang sangat prinsip di Al-Quran hampir semuanya diambil masuk ke dalam Bible. Level kelima, level 3, level 4, level kelima. Level kelipanya ini lebih hancur lagi. Runyam runyamnya. Kenapa? Karena Kristen di pada level kelima merasa korban. Kristen merasa yang dinista, Kristen merasa yang dirugikan, Kristen merasa yang dihinakan. Padahal dari level 3, level 4 Kristen mulai melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan di negara ini. Contoh, kemarin kami mengadakan agama Islam, ajaran kegiatan Islam, muncul Kristen datang membawa simbol-simbol, atribut-atribut Kristen membagi-bagikan kepada kami. Itu bukti. Pendeta atau misionaris Kristen menggunakan simbol-simbol Islam untuk memurtadkan. Menggunakan kopiah, menggunakan baju koko, menggunakan istilah-istilah Islam. Bahkan mereka berani masuk ke pesantren-pesantren nyamar-nyamar sebagai ustadz, nyamar sebagai Islam. Bahkan sekarang ini sudah ada mereka cetak Al-Injil, buku Al-Injil, isinya bahasa Arab. Itu semua adalah kehancuran yang diajarkan sejak dari level 3, level keempat. Apesnya di level kelima, Kristen yang merasa korban. Coba, ketika kami umat Islam meluruskan apa yang difitnahkan kepada Islam, kami yang dilaporkan. Itulah yang terjadi di Indonesia ini. Habis itu ibu naik ke sini, jangan bahas-bahas Tuhan, jangan bahas-bahas agama, bahas aja agama masing-masing. Level 3 Anda benahi, level 4 Anda benahi. Oke? Benahi dulu level 3 dan benahi level 4. Baru Anda ketika mewek di level 5 baru diiyakan oleh umat Islam. Baru diiyakan oleh pemerintah. Anda nangis, Anda yang mencubit diri Anda sendiri. Mama, kenapa sayang? Pahaku sakit, ma. Kenapa nak? Dicubit, ma. Siapa yang cubit? Saya sendiri, ma. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Coba sekarang ibu ada di rumah, ada Bible, buka dan lihat sampul di luarnya apa tertulis. Alkitab. Ibu tahu apa itu Alkitab? Itu nama lain daripada Al-Quran. Buka halaman pertama, yang melayang-layang di atas permukaan air itu disebut apa di situ? Allah. Itu Tuhannya siapa? Tuhannya umat Islam. Kok bisa ada di situ? Kalau masalah itu, Benzuma, saya Kok ada kira di situ? Benzuma pergilah keberatan di Kok ada di situ? Kementerian Kok ada di situ? Hah? Sebuah Ada di kebenaran, dengar, sebuah kebenaran, apalagi firman Tuhan, itu akan murni terjaga, tidak ternodai sedikit pun. Makanya saya katakan, firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Firman Tuhan tidak bisa direvisi. Kitab Anda bisa dikoreksi, bisa direvisi. Berarti kitab Anda sama dengan bukan firman? Enggak, kok sampai telat? Kok sampai telat? Jawab dong. Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Firman Tuhan tidak bisa direvisi. Kitab Anda bisa dikoreksi, bisa direvisi. Berarti kitab Anda bukan firman?
Tuhan. Bukan firman Tuhan. Itu Alkitab kan sudah terjemahan. Nah, berarti terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Itu kalau terjemahan masa firman Tuhan yang isinya dong yang firman Tuhan. Bagus, terima kasih Bang Jerry. Berarti kita sepakat kitab yang digunakan oleh saudara-saudara Kristen di Indonesia ini bukan firman Tuhan. Sepakat kita, udah selesai Bang Jerry. Silakan teman-teman. Diambil alih teman-teman. Alkitab Sudah. Artinya apa? Artinya apa? Ketika dengar, ketika saudara-saudara Kristen berupaya mempolisikan kami dengan menggunakan data-data Bible, berarti Anda mencoba untuk mempolisikan kami dengan data-data palsu. Ternyata Anda sendiri mengakui. Anda sendiri mengakui bahwa terjemahan yang ada di kitab saudara bukan firman Tuhan. Sedangkan Anda merasa dinista karena katanya firman Tuhan kami dibakar. Rupa-rupanya Anda mengakui yang tertulis di situ bahasa Indonesia itu hanya terjemahan, bukan firman Tuhan. Artinya itu saya tidak melakukan Alkitab pembakaran bukan firman Tuhan. Hakikatnya bukan firman Tuhan, itu Alkitab. Hakikatnya bukan itu firman Tuhan. Oke, Iyalah, sudah isinya selesai. di Sudah dalamnya selesai. kita percaya Sudah selesai. firman Tuhan. Sudah selesai. Dengan kata lain, ketika Anda melaporkan umat Islam dengan alasan Bible, berarti Anda sengaja membuat yang palsu-palsu untuk menjebak umat Islam. Anda mengakui bahwa yang direvisi dan yang dikoreksi itu bukan firman Tuhan. Nah, yang mengalami koreksi dan revisi selama ini adalah Bible. Berarti selama ini yang dikoreksi dan direvisi bukan firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan, kenapa Anda jadikan sebagai acuan untuk melaporkan umat Islam? Sedangkan buku-buku itu yang kalian pakai untuk menggunakan dan menyimpulkan Tuhan kalian dengan menggunakan kata Allah. Ayo. Itu kan terjemahan bahasa Indonesia dari luar. Sekarang Tuhan Anda dalam bahasa aslinya apa? Dan Suma. Ini masalah aslinya juga. Kalau mau pakai Theos itu kan bukan bahasa Indonesia, itu kan bahasa Yunani. Theos bahasa Indonesianya apa? Apanya? Bahasa Indonesianya. Itu yang dipakai Allah, itu yang dipakai Allah. Berarti Anda secara lembaga, secara agama sudah menista Tuhan kami. Sedangkan itu Theos itu loh. Siapa yang saya tidak pernah menista loh. Itu saudara, saya dari kecil, saya dari lahir loh itu tulisannya loh. Saudara saya Jerry, menista loh. Saudara Jerry, kalau cerita menista, siapa yang menista? Agama Anda tidak yang menista. Bible Anda yang menista. Begini, Dan Suma. Kalau memang Dan Suma mau keberatan, laporlah maju ke Kementerian Agama, laporkan bahwa kami ini keberatan, umat Islam keberatan karena nama Allah, nama Tuhan kami itu dipakai di Alkitab. Bukan begitu solusinya. Kami ingin bukti kalau Kristen itu agama kasih. Kami ingin Kristen membuktikan kami ini agama kasih. Dengan cara apa? Menyadari kalau mereka pakai itu adalah Tuhannya umat Islam, tanpa dilaporkan. Kalau kebenaran, tegakkan kebenaran itu. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai terjemah, Tuhannya umat Islam dimanapun di belahan bumi ini namanya Allah. Sedangkan Tuhan Anda bernama Theos. Pingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau Melayu, maka yang menjadi terjemahan dari kata Theos itu adalah dewa. Kenapa harus ke Allah? Satu, kalau Anda mengatakan itu bahasa Indonesia, coba Anda lihat di Bali, Tuhan Anda yang bernama Theos ketika masuk di Bali, itu diterjemahkan dengan apa? Sang Hyang Widi. Jadi memang agama Anda ini, kemana dia pergi, di mana di situ ada mayoritas, maka dia mengikuti warna mayoritas. Sesuai dengan amanat di dalam 1 Korintus 9 nomor 20. Kepada orang Yahudi, aku mengaku Yahudi, supaya aku banyak memenangkan orang Yahudi. Kepada orang Yunani, aku mengaku Yunani, supaya aku banyak memenangkan orang Yunani. Kepada orang yang menganut ajaran Torah, aku seakan-akan menganut ajaran Torah, meskipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku banyak memenangkan penganut Torah. Nah, sama di Indonesia. Kepada umat Islam, aku ngaku-ngaku membawa nama Allah, supaya aku banyak memenangkan umat Islam. Kepada orang Bali,
Aku mengaku-ngaku menyembah Sang Hyang Widi, sekalipun aku tidak menyembah Sang Hyang Widi, supaya aku banyak kemudian memenangkan orang Bali. Itu konsep yang ada di dalam agama saudara. Titik. Iya betul. Betul. Alhamdulillah. Tetapi kan saya juga menghadapi ini sebelum saya lahir, begitu saya lahir sudah itu yang tertulis di dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur Anda sudah mengakui itu. Terima kasih. Lebih bagus dan sunat dari kawan-kawan Bapak Loko, dokter, Handi, Haji Yesus. Paling tidak Kementerian Agama. Paling tidak saudara Kristen sudah mengakui bahwa itu adalah suatu kesalahan atau kehilafan yang disengaja, terstruktur dan terencana. Paling tidak akui itu dulu, sehingga kami yang melakukan sanggahan di sosmed terhadap gerakan kristenisasi itu tidak disalah-salahkan. Jangan ada debat, jangan ada diskusi, jangan begini, jangan disalah-salahkan, karena kalianlah pemicunya, bukan kami. Ingat, level 1, level 2, level 3 kalian sudah mulai error, level 4 sangat error, level 5 mewek, seakan-akan kalian yang korban. Ingat itu. Level 5 apa? Level 5 Kristen merasa korban. Hah? Saya tidak pernah merasa korban saya. Itu teman-temanmu, mungkin saudara Jerry tidak, karena bertetangga dengan orang Bugis Makassar mungkin, tapi yang lain. Coba Anda lihat bagaimana penghujat-penghujat Kristen itu kepada umat Islam. Tidak tenang kalau saya punya saudara-saudara Kristen jadi penghujat semua. Coba lihat Bang, coba lihat. Coba tunjukkan, coba saudara tunjukkan di Islam ini, saudara-saudara kita Islam yang penghujat kelas kakap mungkin saya. Mana hujatan saya? Silakan tunjukkan. Atau mungkin Blender, silakan tunjukkan. Tapi coba lihat, Saifuddin Ibrahim, MKC, kemudian Agatha, Sopiatul, kemudian si RK, Bom, Widara, Agatha, Lina Wijaya, hampir semuanya hujatannya, wow, keren sekali. Benar-benar tidak ada lagi yang disimpangkan perasaan terhadap kami umat Islam. Coba. Kalau memang dia menghujat agamanya Bang Suma dan Suma ini, laporlah ke polisi. Ada jalur itulah hukum. yang terjadi. Itulah yang terjadi. Justru kami yang dilapor. Itu yang gue bilang tadi, level 5-nya dia mewek. Dia merasa korban. Bayangkan saudara ya, bayangkan nih. Dia laporkan saya atas pembakaran baju. Padahal piti-pitinya bertaburan, teman-teman. Kita dalam nama Yesus akan pergi sidak. Kita sidak Suma dan teman-temannya. Kita buktikan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berani. Datang dia. Dia live kan pakai mobil, pakai topi Densus 88 datang. Tak. Sampai di tempat kegiatan kita bagi-bagi baju. Tak, habis itu pulang, merasa merdeka, bikin piti. Kita sidang, semuanya tidak ada yang berani. Si Suma masih tidur, bla 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 dan seterusnya. Dia merdeka, merasa merdeka. Reaksi kami kemudian setelah itu secara spontan, bukan terencana, karena kami didatangi, maka spontan terjadi. Kami lakukan pembakaran. Terlepas di situ ada data-data dalil Bible terjemahan EGP, kami tidak urus. Kami tidak urus itu, yang jelas ini penistaan. Dia datang kepada kami membawa simbol agamanya, kami bakar. Kalau kertas dia datang bawa, kertas kami bakar. Kalau dia bawa batu kami bakar. Buku kami bakar. Karena kebetulan baju kami bakar. Demi apa? Demi untuk meredam kemarahan umat Islam. Kami bakar. Wujud perlawanan terhadap misionaris di Indonesia ini. Apa yang terjadi? Saya yang dilaporkan. Coba. Saya yang dilaporkan. Apa enggak gila itu? Dia sudah rencanakan, ini baju tinggal 4 saya simpan buat Suma, buat Nandar, buat Ripa dengan si Cebi. 4. Berarti dari rumah dia sudah rencanakan untuk kasih saya baju. Berarti ini sudah direncanakan. Sudah ada perencanaan untuk melakukan pelanggaran hukum. Saya yang dilampor. Wow, keren kali. Padahal jelas-jelas banyak mahasiswa, ada beberapa mahasiswa yang kemudian pakai hijab, didatangi Lina Wijaya, dibagikan Injil katanya nih. Apa rukun iman yang ketiga?
beriman kepada Injil, kitab kita terus. Nah, ini salah satu Injil. Ambil ya, baca ya. Itu apa namanya? Itu penistaan, itu pelanggaran undang-undang. Itu pelanggaran. Terus apa lagi? Setelah dia berhasil membagikan baju-baju kaosnya yang bertuliskan isi Bible, dia fotokan kembali. Apa dia katakan? Bersyukur kepada Tuhan karena anak-anak Tuhan kita sudah tuai, saatnya kita menuai. Mereka yang kemarin kita kasih baju kaos, hari ini mereka pakai semua. Bangga sebangga-bangganya. Pakaian kaosnya yang tulisan Bible dipakai oleh orang-orang yang sudah dibagikan kemarin. Itu maksudnya apa? Itu penistaan, itu melanggar keputusan Menteri nomor 1 tahun 1979 di pasal 4. Tidak boleh membagikan atribut apapun kepada orang yang sudah memiliki agama. Itu melanggar hukum dan itu dilakukan oleh si Lina. Yang dilapor kami, yang diterima, yang dikasih baju yang dilapor. Sama seperti ketika Anda adalah pengedar narkoba. Anda yang mengedar narkoba, Anda yang menggunakan narkoba, kemudian Anda datang ke tempat saya, menitipkan narkoba di rumah saya, narkobanya saya bakar, saya yang dilaporkan. Siapa pengedarnya, siapa penggunanya, kenapa saya yang dilapor, Mama? Mama, kamu yang ngedar narkoba? Iya. Kamu yang bawa narkoba? Iya. Kamu bawa ke rumahku? Iya. Terus saya nggak suka narkoba itu karena merusak. Saya bakar. Iya toh? Kenapa saya yang dilaporin bakar narkoba? Mama. Mama. Itulah yang terjadi, teman. Level 5-nya mereka yang merasa korban. Oke? Nah, saya kira begitu, demikian. Silakan diambil alih. Iya. Sabar paman. Dia yang berbuat. Patarnya playing victim. Playing victim, playing God. Coba tanya satu ayat Bible sama dia 10 oten, maka muncul 10 tafsir. Orang itu dari yang paling pintar sampai yang paling bodoh semua mau fasirin. Tafsirnya beda-beda. Yohanes 1 aja kalau disuruh tafsirkan semua beda. Ya kan? Padahal ada perintah harus sesuai teks di Petrus. Tapi mereka justru menafsirkannya sesuai selera masing-masing. Belum lagi kalau didengar denominasi yang beda-beda. Siap playing victim, playing God. Bermain jadi korban, bermain jadi Tuhan. Itu aja kerja oten, nggak lebih dari itu. Udah, silakan lanjut. Jadi dia yang berbuat, dia yang memulai, dia menikmati, terus ya dia juga roh yang harus mengakhiri. Artinya apa? Pertama itu bagaimana sih ajaran ini diajarkan kepada bangsa Indonesia? Waktu itu belum terbentuk Indonesia, masih penduduk lokal dengan kerajaan-kerajaan Islam yang berjaya waktu itu. Gimana cara mereka? Ya Belanda ini tentu dengan misi POC 3G. Caranya gimana? Ya diterjemahin ke bahasa Melayu. Yang di sini banyak Muslim ternyata ya yang kita jajah nih. Ya kita bangun gereja yuk, bangun. Tapi yang Bible yang kita bawa ini bahasa Belanda loh. Bahasa asing mana ngerti. Orang lokal yang kita jajah ini kan kita mau bodoh-bodohi gitu loh. Nah, timbullah kesepakatan di antara penjajah ini membuat suatu lembaga yang disebut Lembaga Bible Hindia Belanda. Disusunlah terjemahin ke bahasa Melayu. Bagaimana supaya orang Melayu ini tidak sok kalau kita terlalu tampil dengan tampilan apa adanya yang berbahasa Yunani? Apa sih agama mereka? Islam. Apa kitab sucinya? Al-Quran. Ambil Al-Quran. Ambil kata menir. Cari. Kalau nggak mau cari, paksa. Kalau mau bertahan, habisin. Dapat Al-Quran. Oh, Tuhannya umat Islam Allah ya. Oh, ternyata Al-Quran bisa disebut juga Alkitab ya. Oh, yang Nabi Muhammad SAW Rasul ya. Bagaimana supaya laku? Robah
yang namanya Bible. Ganti menjadi Alkitab supaya biar sama sedikit. Ganti itu Theos. Rubah menjadi Allah. Rubah itu Apostolos menjadi Rasul supaya mirip-mirip sedikit. Jalankan perintah. Ini perintah menir. Yang tidak setuju, mereka tidak punya apa-apa. Mereka adalah budak-budak kita. Gantilah semua. Nah, inilah yang dipakai sampai sekarang. Tapi sekarang nggak secara pemaksaan lagi kayak dulu. Indonesia udah merdeka. Bagaimana cara melakukannya? Itulah yang dimaksud dengan Bang tadi diterangkan. Dengan cara licik kuadrat. Mereka adalah lembaga yang namanya Lembaga Bible Indonesia, hadiah dari yang tadi dibawa oleh Belanda itu. Orang-orangnya licik sudah. Tampil di media sosial berhijab. Tampil di media sosial ibarat kata ustadz, kiai. Di dunia nyata juga begitu. Datang ke pulau-pulau. Tampilannya. Kalau orang awam yang datang, disambut Pak Ustadz datang. Ternyata di dalam baju dalamnya ada salib. Licik. Licik secara nasional itu. Gitu loh. Nah, kami datang untuk apa? Melindungi saudara-saudara kami. Korban kelicikan mereka. Dia yang marah. Dia yang baper. Dia merasa tersolimi. Sorry nih Dia yang berbuat, dia yang licik, dia yang merasa tersolimi. Hebat kan kalian semua itu. Seperti contoh Bang Yuma tadi. Kita lagi nyantai, kita punya duit beli baju sendiri kok. Datang bawa baju. Giliran kita buka kita nggak suka. Kita musnahkan, kita anggap sampah, kita musnahkan. Dia yang lapor. Kau yang memulai, kau yang licik, terbongkar kelicikan misionaris Musilina Wijaya. Kenapa kau yang baper? Datang lagi pengacara baru anak kemarin sore. Numpang tenar di media sosial. Mau jadi artis TikTok nih Kagak begitu coy. Jadi jangan salahkan kami. Kalau kami yang akan meluruskan ini semua, tentu melalui prosedur hukum yang berlaku. Kita bermedia sosial paham kok. Kita diskusi paham kok. Semua berdata. Tapi mereka menafsirkannya pelanggaran hukum katanya. Ya silakan kita uji coba nanti. Kita adakan gerakan bersih-bersih. Kagak ada masalah. Lu yang memulai, ya kita menjawab. Rasakan aja nanti akibatnya. Kira-kira endingnya nanti kemana ini? Kalau ini sampai viral, sampai terjadi semacam hakim mendapatkan kerja ekstra begitu, hati-hati LBI, Lembaga Bible Indonesia. Anda yang akan menjadi sasaran dan akan Anda menjadi pemicu. Anda harus bertanggung jawab. Ini karena Anda semua ini. Dan kedua, pemain-pemain yang di lapangan ya waspada saja. Kalau ini sudah selesai semua, ada orang Bali yang kemarin beli putu, ya puas sudah. Jangan pakai lagi dong nama Tuhan kami punya anak. Begitu juga kami umat Islam. Jangan pakai lagi dong nama Tuhan kami punya anak. Jangan pakai lagi dong nama Tuhan kami melayang-layang di atas permukaan air. Jangan pakai lagi dong nama Tuhan kami sumber dari kebodohan dan seterusnya. Ya kalau ini sudah terjadi, aman sudah. Hindu jelas, Buddha jelas, Islam jelas, Kristen juga jelas. Mempergunakan istilah-istilah yang memang ya datangnya dari Yunani gitu. Jelas sudah, aman sudah. Nah, artinya kesimpulannya adalah siapa yang memulai, ya Anda. Kami datang meluruskan, Anda yang merasakan, Anda yang marah, Anda yang melaporkan. Nah, siapa yang menikmati, ya nikmati hasilnya nanti seperti apa. Kita tunggu tanggal mainnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan tetap waspada. Hancurkan, kendalikan, lawan misionaris di sekitar Anda.
Ini harus kita lawan. Setuju? Terima kasih kalau setuju. Lanjut. Baik, kita sapa dulu MTD. Selamat sore, Muslim Kristen. Mau naik dia. Halo. MTD Muslim Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, apa yang mau disampaikan Bang? Enggak bang, kepencet aja mungkin itu. Oh, kepencet. Aku di bawah aja. Oke ya, makasih Bang ya. Oke, Kita tunggu di bawah ya. Di bawah Tunggu aja, teman Bang. Kristen kita naik ya 2 slot. Oke, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya Ki. Oke, siapa lagi? Hari ini adalah kesimpulannya pelaku tapi memframing dirinya adalah korban. Bagaimana masuk akalnya pelaku memframing dirinya adalah korban? Disinilah butuh kelicikan ala Belande. Ini yang mereka pakai. Tapi kita buktikan nanti sebenarnya yang korban siapa sih dan siapa pelakunya. Tunggu tanggal mainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Miliknya sapa apa? dulu. Simanjuntak. Oke, Simanjuntak. Selamat sore, Bro. Muslim Kristen. Siman. Panggilan terakhir, Siman. Panggilan terakhir emang dia mau pergi. Pergi juga. Lagi. Jadi Pak Palopo kasih saya sepeda motor. Begitu Pak Palopo kasih sepeda motornya saya bakar. Namanya udah dikasih, urusan saya lah. Mau saya bakar, mau saya buang ke jurang, mau apa. Apalagi kalau baju kaos provokatif. Ya kan, asal ada teksnya kita bisa tunjukkan balik di pengadilan kalau ada teks yang di bajunya itu. Di kaos itu apa dia tulis dan sebagainya. Ya kan? Aneh-aneh memang Kristen. Dia yang cari penyakit, dia pula yang lapor. Aneh-aneh memang otaknya kebalik-balik, Deng. Kebalik-balik. Orang tuh buat kayak konsili orang itu Pak Palopo. Lagi konsili yang sini datang serang, jangan sampai dia datang dibunuh. Kelompok Arianus dibunuh. Ini kita kan sedang muktamar. Ketika itu api sedang muktamar di sana. Dia datang ke situ. Ya kan? Artinya itu kan kalau bahasa Medannya bilang ular cari pukul itu. Iya. Tadi kan saya udah bilang, Abang izin Bang, udah bilang. Silakan. Kalau dulu Belanda itu ya dengan 3G-nya Gold, Glory dan Gospel itu memakai kekuatan dengan moncong-moncong ya itu tadi senjoto. Dia pakai itu. Kalau lu melawan habis lu. Ya, itu pertama. Kalau lu kooperatif, lu jadi jongos lu. Itu doang. Nggak ada itu. Tapi di samping lu kalau nggak melawan jadi jongos, lu akan bahagia. Dikasih fasilitas dengan catatan lu harus semata-mata Belanda untuk menunjukkan para pejuang-pejuang di mana. Nah, jongos-jongos ini diberi fasilitas, diberi gol, diberi rumah. Makanya mereka banyak tuan tanah tau. Iyalah. Lihat aja lah siapa-siapa mereka. Nah, intinya di samping jadi jongos, di sini adalah pertukaran. Apa? Hari Minggu bareng ke gereja. Bahaya dia. Anak-anaknya bisa disekolahin Belanda. Ya. Itu dia, teman-teman. Nah, sekarang modelnya nggak kayak gitu lagi. Modelnya karena Indonesia udah merdeka, ada undang-undang. Caranya bagaimana? Yang ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet. Berkamuflase, seakan-akan dia muslim tampilannya, seakan-akan dia ulama. Lihat aja dia naik pakai hijab. Wih, tertipu kan saudara muslim kita. Tertipu saudara muslim kita naik. Mikana misalnya naik. Wih, muslimah naik. Assalamualaikum ibu ustazah. Pas dijawab Tuhan Yesus. Wih, kok kirain ustazah ternyata oten. Kan kasihan muslimah itu. Betul. Coba kalau dia tampil di media sosial misalnya book open camp pakai salib yang gede, iris kuping gue. Kalau ada ibu-ibu pengajian mau naik yang awam itu nggak naik dia.
Betul. Ya tapi supaya mereka dapat pure, dapat apalah segala macam ya harus berkamuflase. Ini dia yang harus kita perangi teman-teman. Kira-kira begitu. Lanjut. Setuju. Oke, kita sapa dulu Anton. Selamat sore, Kristen Muslim. Pak Anton. Pak Anton. Iya paman. Apa paman? Baik. Siman. Baik. Muslim Kristen. Di bawah ini katanya Andi modal congor. Emang pakai congor kalau ngomong, Bong. Kalau ngomong itu pakai congor. Kalau lewat bawah itu kentut. Gimana sih lu? Waalaikumsalam. Bang, ini boleh nggak yang di bawah ini kan? Dia boleh tak gak usah bawa-bawa marga gitu, gak usah bawa suku, karena kan nggak semua suku itu kan dia beragama Kristen. Yang gitu bawa kan. suku siapa sih? Ada itu yang di bawah-bawah itu. Ya cuekin aja yang dibawa lah, Kita Bang. bukan cuma Sim. kita bukan bilang yang di atas bang, tapi bilang yang di bawah. Iya yang di bawah itu bang. Yang kalau ada aneh-aneh anggap aja. Biasa-biasa aja. Tapi biasanya kalau di bawah main bawah enak, Bang. Coba ya ke bawah, Bang. Lawan dia, Bang. Main bawah, bagian yang bawah. Tunggu dulu. Ada ini informasi. Yang di bawah, kalau ada yang merasa Bugis, DM saya ya. Terkhusus ya Bosowasi. Saya mau membentuk juga API di Kabupaten Bone. Yang Bugis Bone, DM saya kita bentuk di sini. Setuju? Setuju. Tidak Saya akan gerakkan Tunggu, kalau dia tidak terbentuk setuju ya. dia masalahnya. Setuju dong. Oh, setuju. Kalau jadi ya saya akan pulang, saya gerakkan mulai dari Malujena, Watang Bone sampai ke Palaka, sampai ke perbatasan Lapari aja. Saya akan kembali kampung. Saya gerakkan semua. Sudah banyak. Insya Allah malam minggu ini saya akan mengadakan pertemuan menyusun ya. Mulai dari ketua, saya hanya ya anggota. Mantap. Saya akan pulang kalau memang udah resmi di sana. Benar, saya akan pulang. Lewat darat saya, lewat darat. Ada. Setuju. Saya orang Bone. Di DM saya yang orang Bone, DM saya. Nomor WA-nya kan sudah ada grupnya itu baru 15 orang di situ. Tadi baru saya bentuk itu. Saya akan pulang lewat darat, mulai dari bandara. Saya nggak lewat Camba dulu, nanti pulangnya lewat. Saya pulang mulai dari Maros, Pangkep, Baru, Parepare, langsung Sengkang, Sidrap, Sengkang, Uloe, Solo, masuk daerah Bone. Saya masih hafal daerahnya, Bang. Gitu loh, tenang aja. Saya pulang akan apa sih namanya itu? Napak Tilas bersama tim. Pulangnya nanti baru lewat selatan, lewat Camba, Maros, balik lagi ke Makassar. Begitu, kenal, Bu. Mantap ya, kan? NTT juga Ada yang katanya. tanya di bawah tuh api daerah Padang, Sumatera Barat. Jadi yang teman-teman yang di kabupaten dimanapun Anda berada, silakan bentuk. Oh, saya orang Bone. Di DM saya yang mau bergabung ya, di DM. Nanti kita pertemuan di Warkop malam minggu. Entar dulu, kalau usus Palopo nanti akan saya datang sama Banyuma. Banyuma akan napak tilas pulang kampung. Jadi rencana begini, Deng. Jadi Palopo itu gabung dulu ya di Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo dengan Luwu. Iya, sampai Bangku Tanah semua masuk. Tunggu dulu. Satu kan, cuman kan sudah terbagi kabupaten kan. Jadi nanti mau disatukan di Palopo. Saya mau protes ini. Apa itu? Bang Handi ini sebenarnya pihak mana? Bone apa Palopo ini? Saya kan ini pengurus pusat. Oh, gimana sih? Katanya mau pulang. Ya sekalian gitu loh. Pulang dari sana muter lagi ke Palopo. Pokoknya Oke, putar ke siap, Sulawesi siap. Selatan lah, gitu loh. Oke. Jadi kalau di sini Bang Handi, kan saya tadi telepon dengan Guruda. Kalau di sini saya Wajo,
Wajo ya, Bones, Sopek, Bosoa, Bosoa, iya, Sinjai. Itu ya. Boleh supaya wajib lah, Bosoa. Tobone ki, iya Tobone. Bang Handi juga ini Tobone ya. Tobone dia ini Bang Handi. Asli saya deh, saya Aku palopo, matamay mapato, masen rimpulu palo motor aja. asli saya ada yang keturunannya rupa laka. Pakainya mutandai sholat, mutandai sholat boleh. Itu tuh, kenapa apa? Nadi kata ini nama aja nih bro. Sama-sama aja derita. Pada ini, Tobone ya, pada ini. Zaman loto dulu kan makan memang toko nama kan dia mau tandanya itu apa? Iya, sama Pipos. Ada juga dulu mobil bis namanya Pipos. Pada ini pada Elo, sifat toko gitu namanya Pipos. Gini Bang. Sebenarnya kan yang teman-temannya masing-masing di kabupaten silakan bentuk. Ya, betul nggak Bang Handi? Perluas. Iya dong. Oh di mana? Malili, Malino, Malino kan ada tuh. Nanti saya bawa kau ke kantor bupati. Nah, ke bupatinya boleh sekarang itu bisa kita tembus sih karena saudara juga semua. Apakah? Ya lapri, boleh lapri di DM abangku ya di DM. Mau dari manapun ya di DM aja ya. Sama-sama dari Pak Ale. Sama-sama dari Bone. Sama-sama dari Jadi dibentuk di Siderap. Ya bentuk juga di Siderap. Ya saudara-saudaraku di Siderap. Tapi ada syaratnya ya. Kalau di Sidrap itu nanti pusaka kan dipakainya di Sidrap, nanti bergabung Rapang, Alakuang, perbatasan ke sana Wajo, Sopeng dan ya seputaran situlah. Baranti apa lagi itu yang di sana itu. Lupa nama kampungnya. Ya, ada di sana lah. Pokoknya pusakanya dipakainya Sidrap. Di bundaran itu. Nah, itu lah pusatnya di situ. Di situ kan ada alun-alun. Nah, dulu di situ ada rumah kayu. Di alun-alun itu rumahnya saya punya keluarga tapi dibakami kepada pemerintah. Nah, itu kira-kira begitu ceritanya di Pangkalan Sidrap. Dulu ada bupatinya namanya Rusdi Mas. Nah, itu tambah main bola saya. Itu Mas. Tapi jangan lupa nih kalau nanti acara nanti ada Abang Darmo jangan lupa pakai skincare karena macam lagi lama. Iya, betul. Tapi maklum saya sekarang lagi di Burundi, jadi doakan saja karena nanti akan saya pulang ke tanah air. Saya lagi ada misi di Burundi ini. Saya dipanggil Presiden Burunding. Gitu ya. Jauh kali ngapain? Iya bang, sudah lama saya di sini. Ada kerjaan dikit bang di Burundi. Ngapain? Siapa yang kesana itu? Udah lama saya di sini di Burundi bang. Udah 7 tahun, kurang 2 menit. Kurang 2 menit Pak. Iya. Ya Allah. Lumayan jauh itu saudaraku. Woi, perjalanan panjang ini bang kalau dari Burundi. Penerbangan kalau Burundi itu saya nggak langsung ke Indonesia bang, harus melintasi beberapa benua gitu loh. Kemana? Ya Burundi muter dulu ke saya kemungkinan besar ke Turki dulu ya. Proses dulu di mana sih Antioquia itu di sana itu. Habis itu kayak Eropa ya transit mungkin di New Zealand dulu kan, peternak sapi di sana kan. Di sana juga ada usaha sapi saya. New Zealand itu Selandia Baru. Iya. Baru saya ke Australia. Ketemu saudara saya kan di sana, Kang Mur nungguin saya gitu loh. Kang Mur? Iya. Kata netizen ini bahkan ini kok muter-muter ngomongnya. Muter-muter di Matraman. Saja bingung mau kemana Bang Andi. Muter. Ya habis dari Australia baru aku nyebrang ke Timor Leste. Oke. Ada Ibnu Sabil siapa ini? Ibnu Sabil. Oh
Oh, udah top up Ibnu Sabil. Silakan naik. Assalamualaikum Bang Polopo. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Akun baru Bang Polopo. Waduh, dari mana ini? Mas yang biasa naik di sini. Yoi. Dia nama borro anggota, ini kenyataan Bang. Dia itu mau borro kasih. Izin Bang Handi. Aku kasih. Iya. Ya Bang Handi, mau nanya Bang Handi, ini kan kita kan udah terbentuk API di beberapa daerah kan. Cuman Iya, belum saya belum tahu kalau ada yang pergerakan API yang ada di Banda Aceh gitu, daerah Aceh gitu. Ada Bang. Siapa bilang nggak ada? Justru Ya, Aceh kita berharap aktif, pun Pak. kalau bisa dari mantan anggota-anggota GAM itu orang-orang Aceh sepakat itu Jangan membentuk API bawa juga itu. Jangan bawa kayak gitulah. Kalau ngomong jangan terlalu dalam. Ya orang apa itu Ada. Bang? Maksud saya orang-orang Ada. Aceh sepakat, orang-orang yang Aceh itu kalau bisa. Ada TikTok API Aceh sekarang Bang. Bergabung aja di sana tiap malam. Gitu loh ya. Kalau bicara itu jangan terlalu ke dalam-dalam. Nggak enak didengar. Gitu nanti kita dianggap sebagai provokator. Ya Bang ya. Ada Ibnu Sabil ada. Yang jelas sekarang ini lagi digencar Samosir. Kalau API di Samosir dengan Bekasi, Terutung ya, siap-siap ya. Ya, kalau API di Bekasi gabung aja API Jabodetabek. Kalau enggak gabung sama API Jabar. Begitu Bekasi ya. Garut ada, API Garut masuk Jawa Barat. Garut Jawa Barat itu mah. Aku mah ya Kang. Gabung atuh di Jawa Barat. Api Jabar. Pak Abdul. Dari mana Pak Abdul? Halo Pak Abdul. Ada itu Pak Bang Ripani, Ibu Polopo dari Ripani. Medan, anggota Bang Paipul. Oh iya. Pak siapa? Ibu Ripani. Selamat sore. Dari mana Ki? Dari Bode Pak. Enggak benar kita. Sama dari kita. Tapi sama dari kita, tapi tidak menderita kita. Ripani, selamat sore. Ripani, selamat sore. Oke, standby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ripani, apa yang mau disampaikan? Ya, saya dari tadi cuma mendengar aja Pak, dari itu. Cuma lanjutkan aja. Jadi Oke, Semoga cepat sembuh ya Pak ya. Oke Pak Ripani, terima kasih. Kalau di Maluku Utara masuk di Halmahera Utara ya Pak ada semua. Kemarin saya ketemu waktu pelantikan itu tuh di Hotel Arya Duta. Nah orang-orang dari sana itu datang semua. Nah nanti mau membentuk di sana. Sekarang lagi terproses. Gabung-gabung aja nanti. Maluku Utara ada. Bahkan dari keluarga Sultan Tidore nanti akan membentuk itu. Jadi saya umumkan saja keluarga Sultan Tidore akan yang membentuk itu. Kami sudah konfirmasi tadi. Itu informasi sudah A1. Jadi tenang saja. Saya kalau bicara tidak mau borro kenyataan itu. Tapi mau borro sedikit nggak apa-apa, sama-sama dari kita tuh. Halo Bang. Aduh. Sama juga ini hotel kenapa tambah kesini tambah baga-baga? Nggak enak. Gimana ya Bang dia? Tambah baga-baga. Nggak apa-apa jadi biarkan saja. Kan tadi sudah kita diskusi toh. Hari ini kita ya santai ngobrol-ngobrol. Iya. Jadi kalau teman-teman ya ada daerah wilayah yang memang belum terbentuk API ya untuk kabupaten ya nggak apa-apa. Nanti bisa koordinasi ya. Mungkin langsung ke Bang Andi atau Bang Ardiansah ya. Begitu. Jadi biar kuat gitu loh. Ini dulu kalau ada Ron Bugis di bawah, di DM saya, DM nomor WA-nya. Ya, silakan Ki promosi Ki. Udah Mi. Sekalian YouTube tak ada yang sekalian YouTube tak. Oh iya. Oh, YouTube baru. Biasa.
di subscribe ya channel Bang Darbo, atau masuk aja di foto profil saya, diklik ya. Ini 1K ini. Ayo semuanya klik foto profil saya, Ubahlah. subscribe channel YouTube saya ya. Untuk teman-teman Bugis di bawah ya, di DM saya, nanti kita pertemuan, diatur pertemuannya ya. Semuanya ini 900 juta. Lanjut. Oke, izin teman-teman yang di bawah ya, bisa di follow akun semua di atas. Oke, kita sapa dulu. Ima Kilehu. Selamat sore, assalamualaikum. Dari mana Ki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya bang, tanya sedikit bang, kalau di Ambon